si Sylvie tuh bisa ngeliat jelas banget kalau mukanya Herman tuh kayak nutupin sesuatu gitu. Iya. Nah pas si Herman itu cabut buat kayak ngasih makan ayam gitu, si Sylvie coba keluar lah dari kamarnya. Ternyata Sylvie tuh denger kalau Herman tuh lagi marah-marah ke Yekti. Dan satu kalimat yang didengar sama Sylvie itu adalah Herman tuh ngomong gini ke Yekti, "Ingat ya, harus ketemu, awas aja." Nah tapi Sylvie tuh gak ngerti maksud omongan Herman ke Yekti itu apa. Dengar kayak gitu, Sylvie tuh langsung lah ngendep-endep lagi buat masuk kamarnya. Nah gak gitu lama tiba-tiba Herman tuh ngestopin jalan si Sylvie gitu. Pas dicegat kayak gitu ya Sylvie takut lah ketahuan nguping nih gitu. Nah ternyata cegatan Herman tuh ngarahnya ke Herman tuh ngajak Sylvie buat ikut ketemu orang di luar kota. Tapi dadakan banget karena mereka harus berangkat tengah malam itu juga. Oke. Herman bilang dia tuh dapat panggilan mendadak dan kita tuh harus berangkat tengah malam. Langsung lah buru-buru tuh mereka berdua packing. Herman beres packing, Herman nunggu di luar tuh, tapi Sylvie masih packing. Nah Sylvie lagi milih perhiasannya karena dia mikir kayak mumpung dibawa keluar kota nih sama Herman, jadi dia kayak pengen dandan dan banyak banget bawa barang gitu. Iya. Nah perhiasan yang dikasih sama Herman selama ini tuh disimpan di kotak lemari kecil gitu Binat. Dia pilih lah tuh, Sylvie pilih beberapa kalung, gelangnya gitu. Nah sembari nyobain, Sylvie tuh kayak ngaca di depan kaca sambil kayak gaya-gaya sendiri gitu, bayang kan? Nah pas Sylvie lagi ngaca sendiri, tiba-tiba dia ngeliat dari pantulan kaca kalau di belakang dia itu udah banyak banget sosok yang lagi berdiri Binat. Cewek, mukanya pucat, terus kayak pergelangan tangan dan bagian leher si sosok-sosok cewek itu kayak kesayat gitu loh. Sylvie langsung nge-freeze tuh. Malah tengah malam kan, Sylvie takut banget tuh di situ. Nah dia ngeliat dari pantulan kaca, katanya sosok-sosok cewek yang di belakang Sylvie itu secara bersamaan kayak naikin tangannya, terus menuju ke arah Sylvie. Terus sosok-sosok ini ngomong kayak gini, "Kembalikan milik saya." Nah tiba-tiba lemari, meja, jendela di kamar Sylvie tuh langsung kayak goyang geter gitu. Dan beberapa sosok cewek yang di kamar Sylvie itu tiba-tiba jalan ngedeket Sylvie. Terus ada yang ngebisikin kayak gini, "Yakin masih mau di sini?" Nah nge-freeze banget tuh Sylvie di situ. Untungnya pas Sylvie lagi nge-freeze tuh dia denger ada kayak suara klakson mobil Herman dipencet gitu. Jadi kayak kebangun gitu lah, langsung kaget gitu si Sylvie. Pas Sylvie kaget, dia ngedipin mata berkali-kali dan dia ngeliat pantulan kaca lagi. Ternyata di belakang dia tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Langsung lah tuh Sylvie nyopotin semua perhiasannya barusan. Terus dia cuma ngebawa baju doang tuh buat cabut lagi lah sama si Herman. Pas keluar pun juga Herman nanya kayak kenapa Sylvie ngos-ngosan. Nggak dijawab tuh sama Sylvie karena dia masih syok kan. Udahlah akhirnya mereka masuk mobil dan mereka cabut tuh tengah malam. Di mobil sepanjang perjalanan giliran Sylvie tuh yang diem aja. Herman coba ngajak ngobrol, sesekali dia juga nanya Sylvie maunya ngapain, kenapa gitu. Tapi si Sylvie diem aja. Nah bahkan pas Herman cerita juga dia tuh mau ketemu investor kandang ayamnya segala macem, si Sylvie pun juga ngefokus karena dia tuh masih mikirin yang kejadian barusan di kamarnya itu. Nah awalnya Herman tuh bawa mobilnya pelan-pelan karena ngelewatin hutan gitu. Nah tapi pas udah masuk ke desa, tiba-tiba mobilnya Herman tuh digas kenceng banget. Nah Sylvie tuh mikir aneh banget karena harusnya pas masuk desa ya harusnya mobilnya ditancapnya pelan-pelan dong. Kenapa tiba-tiba Herman ngebut gitu? Karena ada rumah warga kan, harusnya pelan-pelan itu. Dan bahkan pas tengah malam itu tuh ada beberapa bapak-bapak yang lagi ronda gitu, dikebutin aja tuh sama si Herman. Sylvie cobalah nenangin Herman biar nggak ngebut-ngebutan gitu. Di sepanjang jalan desa itu, Sylvie ngeliat kalau orang-orang tuh ngeliat ke arah mobil Herman sambil kayak baca-baca doa gitu. Terus tiba-tiba Sylvie sama Herman tuh dengar ada kayak suara bruk gitu. Sylvie ngeliat lah di sekitar mobilnya. Ternyata Sylvie ngeliat orang-orang desa itu tuh kayak lagi ngejar mobilnya sambil kayak ngelemparin tanah gitu. Sylvie tambah nggak tenang lah, teriak-teriak Herman kayak, "Udah kenapa apa yang terjadi?" gitu. Nah Herman tuh cuma bilang kayak, "Nggak seharusnya mereka ngeliat kita." Langsung tuh Herman ngebut banget sampai bahkan dia tuh menabrak orang-orang gitu. Dia ngebut banget sampai akhirnya ngelewatin lah tuh. Udah beres lewatin pedesaan itu, dan akhirnya Herman tuh kayak coba santai lagi bawa mobilnya. Sebenarnya Sylvie tuh takut banget di momen itu Bihnat. Cuman karena Sylvie juga takut tanya ke Herman, akhirnya Sylvie diem aja lah. Singkat cerita, akhirnya Sylvie tuh mutusin buat tidur aja karena perjalanan ke tempat mereka tuh masih jauh. Ternyata mereka tuh mau ngarahin ke Bogor lah. Masih beberapa jam lagi juga. Jadi Bihnat, hari itu tuh Sylvie intinya beneran ikut Herman ketemu sama beberapa orang yang sempat Herman bilang bakalan jadi investornya si peternakan ayam ini. Tapi mereka tuh ketemuannya kayak di tempat ala-ala rest area gitu, sepi. Terus juga menu makanannya basic banget lah. Dan si Sylvie tuh juga ngeliat kayak ada sosok koleganya tuh cewek, cantik gitu,
ramah, terus kayak nunjukin perhiasan yang dipakai gitulah. Jadi intinya si Sylvie tuh bisa ngelihat kalau kolega-koleganya si Herman tuh orang-orang kaya. Oke. Pertemuannya tuh juga berjalan cepat banget, cuma sekitar 1-2 jam doang. Dan si Sylvie tuh emang coba kepikiran buat ngajakin Herman jalan-jalan, nggak cuma meeting doang gitu. Nah awalnya pas diajak kayak gitu Herman tuh nolak karena berbagai alasan lah. Tapi karena Sylvie ngerayu-ngerayu ngerengek-rengek, akhirnya Herman mau tuh jalan-jalan lah setelah meeting ini. Udah akhirnya sambil nunggu Herman beres makan karena bosen, Sylvie coba tuh jalan-jalan keliling rest area itu. Nah di sini tuh akhirnya setelah sekian lama Nat, Sylvie tuh ketemu sama sepupunya itu yang kirim cerita ke email kita ini nih. Dari awal kan gue belum sempat ngenalin si orang yang kirimin cerita ini kan, si sepupunya Sylvie ini kan. Nah sekarang gue sebutin namanya, sebut aja namanya Vira ya. Nah jadi yang sempat tadi gue bilang juga, di sini tuh momen pertama akhirnya Vira tuh sama Sylvie ketemu. Oke. Vira tuh kaget juga kok tiba-tiba ketemu sama Sylvie di tempat yang emang jauh banget dari rumahnya Sylvie. Nah si Vira langsung lah nyamperin Sylvie, meluk gitu. Dan ternyata pas si Vira tuh meluk Sylvie, katanya Sylvie tuh kayak malah risih gitu Nat. Si Vira bilang dong kayak, ini teh Sylvie kan, aku nih Vira, anaknya Ua bla 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 gitu. Pokoknya disebutin lah salah satu bibinya gitu. Nah Sylvie tuh di situ kayak ngelihat Vira tuh sinis gitu. Terus Sylvie cuma jawab kayak, Ua siapa gitu. Vira coba ngeyakinin tetehnya lah kalau aku tuh anaknya Ua ini, pokoknya dijelasin segala macam. Sampai akhirnya si Vira tuh coba narik tangannya Sylvie. Nah pas Vira lagi narik tangannya Sylvie, Herman tuh langsung datang dan marah-marah gitu katanya Nat. Vira kaget banget lah sama perlakuan Herman. Vira nyolot lah di situ. Tapi di sini tuh Sylvie malah marah balik ke Vira. Sylvie bilang kalau ini suami dia dan wajar kalau misalnya suaminya tuh marah ke orang asing. Di situ tuh Vira tuh marahnya setengah mati dan bingung karena dia bingung kok tiba-tiba Sylvie tuh nganggep Vira tuh orang asing padahal kan saudaranya sendiri kan. Udahlah setelah perdebatan panjang si Vira, Sylvie sama Herman, di situ tuh Herman langsung bawa Sylvie pergi ke mobil, dan di mobil tuh Herman tuh marah-marah banget untuk pertama kali ke Sylvie. Emosinya pun bahkan kayak Herman ke Yekti gitu. Herman tuh marah ke Sylvie karena dianggap Sylvie tuh nggak tegas sama orang asing, takutnya dia apa-apain dan dimanfaatin gitulah. Sylvie cuma nunduk aja, moodnya Herman juga tiba-tiba jelek. Nah terus Sylvie ngomong kayak gini ke Herman, tapi kita masih tetap jalan-jalan kan mas? Nah belum sempat dijawab sama Herman, tiba-tiba HP-nya Herman tuh hidup kayak ada telepon masuk gitu. Nah ini sebenarnya nggak tahu tuh si Sylvie tuh Herman jawab siapa, karena pas di ngintip-ngintip Sylvie ke HP-nya Herman, nomor itu kan nomor nggak dikenal gitu Nat. Tapi pas Sylvie nguping, suara dari arah sana tuh kayak suara cewek dan suara tuh mirip Yekti. Herman tuh cuma bilang iya doang. Saya pas dimatiin teleponnya, Herman tuh bilang kayak kita pulang nggak jadi jalan-jalan. Akhirnya mereka lanjut pulang lah tuh. Si Sylvie juga nggak berani nanya lah ke Herman kayak apa yang terjadi gitu kan, karena kan si Sylvie juga ngerasa nggak enak tuh, salah gitu waktu pas kejadian rest area tadi kan. Singkat cerita, sesampai di rumah Herman, Sylvie tuh langsung tuh dijemput sama Yekti dan masuk ke rumah lah. Nah pas Sylvie dijemput sama Yekti masuk ke rumah, si Herman tuh langsung tanpa basa-basi langsung masuk tuh ke kandang-kandangnya dia itu. Sylvie tuh cuma diem di kasur aja semalaman sambil nutup kuping karena ayam-ayam di kandangnya Herman tuh kayak berisik banget gitu. Sampai pas tengah malam, Herman akhirnya masuk kamar buat tidur, dan kayak badannya Herman tuh kayak keringetan banget gitu lah, capek. Pas Herman tidur di sebelah Sylvie tuh nyium kayak bau anjir darah gitu Nat. Sylvie nanya lah ke Herman kayak barusan ngapain. Herman cuma jawab dia tuh habis motong-motong ayam karena ada pesenan. Nah abis dijawab kayak gitu, Herman tuh langsung kayak ngebalikin badannya biar nggak tatap-tatapan sama Sylvie gitu di kasur. Nah Nat, kebesokan harinya Herman tuh tiba-tiba udah cabut lah pagi-pagi buat nganterin daging potong gitu. Nah jadi di rumah tuh tinggal Sylvie doang, dan tumben banget Yekti tuh nggak ada di rumah. Jadi kayak momennya pas banget lah nih, karena sendirian di rumah, si Sylvie tuh jadi kayak pengen keliling rumahnya gitu loh buat maksimalin spot-spot yang belum pernah datengin sebelumnya. Dia keliling-keliling rumahnya sampai akhirnya dia tuh berhenti di tempat cuci baju sekaligus jemuran di bagian belakang rumah. Sylvie tuh berhenti karena dia ngeliat kayak ada yang aneh di tumpukan cucian gitu. Dia ingat ini tuh kemeja yang dipakai sama Herman kemarin, tapi ada beberapa titik-titik bercak darah gitu di bajunya Herman ini. Nah pas coba dicium, baunya pun juga persis kayak baunya Herman, kayak bau darah gitu loh, yang pas malam dia cium gitu. Itu kan kemeja, pasti kan ada kayak kantongnya gitu kan. Sylvie cobalah tuh geledah kayak saku-saku di kemejanya si Herman.
Terus Sylvie ngeliat kayak ada foto 3x4 gitu, dan foto tuh cewek Bihnat. Dilihat dengan jelas kayak Sylvie tuh merhatiin ini tuh foto siapa. Dan pas dia ngeliat, dia tuh yakin banget kalau foto yang ada di sakunya si Herman itu tuh fotonya si Nurul. Dan pas dia balikin fotonya ke belakang juga, ternyata ada tulisan juga tuh Nurul gitu. Nah, pas fokus ngeliatin fotonya untuk kedua kalinya, tiba-tiba dari arah bak tinggi gitu, dari depan Sylvie muncul kayak sosok cewek gitu Bihnat. Badannya tuh kayak full darah gitu. Dan pas Sylvie ngeliat jelas banget, dari arah bak tinggi itu tuh muncul sosok cewek, dan itu tuh Nurul. Wow, Nurul tuh bilang kayak gini, setelah ini giliranmu. Anjir. Aduh gila, mampus banget sih kalau jadi Sylvie ya. Aku takut banget lagi anjing. Asli, makanya dia kan apalagi nggak tahu si Nurul itu siapa kan Bi. Tiba-tiba dia bisa ngeliat jelas banget kalau ada sosok cewek, dan dia nggak tahu tuh Nurul tuh maksudnya ada apa gitu sama suaminya kan. Penasaran banget sih gue sama kelanjutan cerita lu, Moy. Lu juga, Nat. Kita lanjut di malam berikutnya ya. Boleh. Oke. Selanjutnya di Scareting Spesial, Harta Tahta Mantra. Binat, giliran gue yang lanjutin cerita tentang hal mistis berbau mantra sebelumnya, tentang kutukan yang didapetin sama si Sylvie, si kembang desa itu loh. Setelah bokapnya Sylvie meninggal, terus ibunya Sylvie tuh jadi kayak orang gila gitu habis pernikahan anaknya. Karena Sylvie tuh bener-bener hilang banget Bihnat, nggak ada kabar, tetangganya nggak ada yang tahu, bahkan keluarganya pun juga nggak tahu gitu loh Sylvie kemana abis dia nikah sama si Herman ini. Padahal beberapa hari yang lalu tuh sebagian besar dari mereka tuh ketemu papasan sama Sylvie. Dan yang kemarin gue bilang juga, kan banyak banget kayak warga-warga tuh yang lihat ada sosok yang bentukannya kayak Sylvie kan. Nah mereka tuh sempat lihat, tapi itu tuh cuman kemarinan doang, karena mulai dari hari ini tuh sampai seterusnya itu hilang aja Sylvie, nggak ada kabar. Bahkan yang diingat sama Sylvie, kata orang yang ngirim cerita ke email kita ya Bihnat, katanya tuh terakhir kali yang Sylvie ingat adalah setelah pernikahan itu dia tuh keluar desa naik mobil, terus tuh dia ngeliat banyak banget orang-orang berjajar di pinggir jalan sambil ngelambang-lambain tangan ke Sylvie gitu loh, kayak emang say goodbye gitu. Dan itu tuh tengah malam. Terus Sylvie dari mobil tuh ngeliat orang-orang itu tuh pakai baju unik, ada yang lusuh, ada yang rapi, ada yang juga kayak orang pakai baju-baju Eropa. Muka-mukanya pun juga asing gitu loh, bener-bener Sylvie tuh gak kenal sama sekali. Dan ternyata Bihnat, yang dilewatin sama Sylvie barusan itu tuh bukan desanya dia, tapi kuburan di desa dia. Jadi selama perjalanan tuh ternyata Sylvie tuh ngelewatin kuburan. Dan orang-orang yang pakai baju unik itu yang Sylvie lihat, katanya itu tuh orang-orang yang udah meninggal. Oh shit. Tapi Sylvie tuh malam itu gak mikir aneh-aneh, cuman dia inget banget dari salah satu orang yang ngelambain tangan itu, ada yang kayak ngomong ke Sylvie gitu. Dan Sylvie tuh coba fokus aja ngeliat ke bibir si sosok ini ya. Sosok itu tuh cewek, pucat, beberapa bagian tubuhnya pun juga kayak kelihatan tulang gitu. Terus si sosok ini tuh ngomong, kalau mati jangan lupa dikubur di sini ya. Nah, Sylvie tuh bingung banget sama ucapan sosok ini. Niatnya sih dia mau nanya ke Herman, tapi Herman tuh jadi kayak orang yang tahu duluan kejadian itu. Sampai akhirnya tuh Herman selalu ngomong kayak, kamu ngeliat apa? Kamu kecapean kali tuh, seharian habis terima tamu banyak banget. Udah kalau kecapean tidur aja, mungkin kamu halu. Pokoknya sebisa mungkin tuh Herman tuh kayak ngalihin perhatian Sylvie biar kayak Sylvie tuh ngerasa dia yang salah, dia yang halu gitu loh. Dengar Herman ngomong kayak gitu, Sylvie tuh coba kayak langsung nengokin badannya ke belakang buat ngeliat jalanan lagi. Dan yang dilihat sama Sylvie, ini kesaksian dari Sylvie, karena Sylvie tuh inget banget Bihnat posisi dan momen ini ya. Dia tuh ngeliat orang-orang tadi yang dia ngeliat kayak mukanya aneh, pakai baju Eropa gitu tuh, udah ngumpul nempelin muka mereka semua di kaca belakang mobil Sylvie. Terus kepala tuh kayak nengok kanan kiri sambil ngelambang-lambang tangan gitu. Di momen itu akhirnya Sylvie hilang, pingsan gitu aja. Perjalanan berlanjut lagi, Sylvie akhirnya bangun dan dia tuh denger udah azan subuh. Jadi kayak berangkat dini hari, sampai azan subuh pun selesai, mereka tuh belum nyampe-nyampe juga. Setiap Sylvie nanya ke Herman kayak mau kemana, Bihnat, lo ingat kan di akhir episode sebelumnya yang gue ceritain tuh, bahkan di pagi hari aja Sylvie tuh masih kayak diliatin sama sosok penampakan cewek itu tuh. Iya.
Emang benar berarti dia tuh emang nggak boleh masak sendiri di dapur, nggak boleh nyuci baju sendiri. Soalnya emang di setiap sudut rumah itu tuh si Herman tuh nyimpan rahasia. Nah jadi setelah kejadian itu, Sylvie tuh bener-bener kayak percaya kalau emang ada yang aneh dan ditutupin sama Herman dan Yekti. Sylvie mulai ngerasa kalau dia tuh udah gak nyaman di situ, dan rumah Herman tuh emang gak baik lah buat ditinggal sama si Sylvie. Jadi mau pas Herman ada ataupun gak ada di rumah, Sylvie tuh mutusin buat gak sering ketemu, gak sering ngebantuin lagi. Terus setiap ditanya sama Herman, Sylvie tuh selalu alasan kalau dia tuh lagi capek. Tapi ya emang beneran dia tuh akhir-akhir ini jadi kayak gampang kecapean gitu, terus lemes dan gak tahu kenapa lah alasannya. Asumsi Herman sama Yekti tuh masih sama. Perubahan kondisi si Sylvie tuh mungkin menurut mereka karena emang Sylvie tuh lagi hamil. Tapi Sylvie udah gak punya tenaga lagi buat nanggepin itu semua, jadi dia cuma milih buat diem aja dan ngurung diri di kamar. Sampai akhirnya di suatu hari, Herman tuh mau ada kerjaan buat beberapa hari keluar kota, dan Herman tuh udah ngajak Sylvie lah. Karena Yekti katanya juga mau pulang kampung, jadi biar si Sylvie tuh gak sendirian di rumah. Tapi Sylvie kekeh banget nih buat gak ikut dan dia lebih milih di rumah aja sendirian. Karena Herman percaya kalau Sylvie lagi hamil, jadi kayak dia udahin tuh sama Herman. Herman bilang kalau Sylvie gak apa-apa di rumah, tapi syaratnya gak boleh pergi kemana-mana. Semua urusan makan segala macem bakal ada yang nyiapin dan nganterin ke rumah. Ditambah kalau misalnya ada orang asing yang dateng, gak boleh dibukain. Dan Sylvie tuh ngiyain. 1-2 hari pertama sendirian di rumah tuh gak ada apa-apa, aman-aman aja. Suara ayam pun juga gak kedengeran rame. Terus ruangan ibadah Herman juga gak terjadi apa-apa, gak aneh sama sekali. Pintu ketutup rapet, bahkan sampai digembok beberapa lapis gitu. Jadi biasanya kan kalau Herman balik, Herman tuh masuk ke situ kan. Nah setiap dia mau pergi lagi, Herman tuh pasti nambahin gemboknya dan ditutup banget tuh pintunya. Tapi yang aneh itu sebenarnya adalah setiap Sylvie bangun, makanan dan apapun itu tuh beneran disiapin. Gak tahu siapa yang nyiapin sepagi gitu Bihnat. Terus malam pun juga kayak gitu. Karena Sylvie kepo, dia tuh sempet lah kayak suatu malam tuh nungguin di meja makan. Siapa tahu dia bisa ketemu sama orang yang nyiapin dan nganterin makanannya. Tapi ditunggu udah berjam-jam, gak ada sama sekali yang datang. Nah anehnya, tiap Sylvie balik ke kamar bentar buat ngambil barang atau kayak ke toilet gitulah. Nah pas balik ke meja makan, pintu rumah tuh udah kebuka, ada angin kenceng, dan semua makanan tuh udah tiba-tiba siap aja gitu di mejanya. Gak cuma sampai situ, ini kejadiannya bener-bener dilihat sama mata kepala Sylvie sendiri, dan dia tuh bener-bener kayak kaget gitulah. Meja makan tuh bener-bener kayak getar sendiri, lampu-lampu tuh juga pada goyang. Terus pelan-pelan salah satu kursi makanan tuh kayak ketarik sengaja biar kayak Sylvie tuh duduk di sana aja gitu. Sylvie merinding tuh di situ, tapi dia coba cuek aja dan dia tuh langsung ngambil makanan secukupnya dan dia balik ke kamar, kunci tuh kamarnya. Jadi kayak dia tuh makan di kamar aja gitu. Sylvie tuh makan di kamar sambil merinding, dan tiba-tiba hal aneh tuh belum berhenti di situ aja Bihnat. Walaupun Sylvie makan sendirian di kamar, tapi tiap dia lagi mau nyuap makanannya, di luar kamar tuh bener-bener dia denger ada kayak suara orang rame ngobrol, ada suara cewek cekikikan, sambil kayak nyampur ada kayak suara sendok piring, jadi kayak ada orang makan gitu loh. Padahal Sylvie di rumah sendirian. Pintu kamar Sylvie pun juga beberapa kali kayak ada yang digedor-gedor dan dipaksa buat buka. Sylvie diem doang tuh. Dia makan pelan-pelan, sambil matanya tuh udah kayak berkaca-kaca saking takutnya. Pelan-pelan Sylvie ngedeketin pintu itu, tapi kali ini tuh dia udah gak mau lah ngintip lagi karena dia takut kejadian sebelumnya kejadian lagi. Yang Sylvie lakuin adalah dia cuma nempelin kupingnya ke pintu buat kayak nguping di luar sana tuh ada suara apa gitu. Yang Sylvie dengar suara masih rame, bahkan kedengeran deket banget. Tapi anehnya Sylvie tuh sama sekali gak kedengeran dan gak bisa nangkap satu obrolan pun dari keramaian yang di luar gitu. Sampai pas dia mau mulai fokusin diri lagi, tiba-tiba baru kedengeran tuh ada suara cewek lirih gitu Bihnat, bener-bener kayak deket banget di kuping Sylvie. Dan Sylvie tuh denger suara cewek itu tuh ngomong kayak gini, "Pergi Sylvie, pergi." Nah abis denger itu Sylvie langsung lari tuh ke kasurnya. Sengaja tuh dia gak ngelanjutin makannya karena dia takut banget, dia cuma bisa merem aja. Keinginan dia buat beneran cabut dari rumah Herman tuh beneran kuat banget, karena dia tuh di malam itu bisa tidur tapi mimpinya aneh. Selama ini tuh dia gak pernah mimpi apa-apa setiap tidur, dan dia tuh baik-baik aja lah pas tidurnya dia ya. Nah tapi baru kali ini nih mimpinya tuh aneh banget. Kata Sylvie, di mimpi itu tuh dia kayak dibawa sama banyak cewek gitu buat jalan-jalan keluar rumah ke arah desa yang dulu dia pernah datengin. Sylvie takut banget dibawa ke sana, soalnya pengalaman-pengalaman sebelumnya pas Sylvie sama Herman ke desa itu beneran gak diterima. Nah tapi di situ orang-orang yang bawa Sylvie tuh kayak ngeyakinin Sylvie kalau nggak akan terjadi apa-apa lah. Mereka cuma ngasih tahu kalau ada sesuatu yang pengen diliatin Sylvie.
Dan ternyata katanya apa yang dilihat Sylvie itu beneran jelas banget, padahal ini kan mimpi kan. Pas sampai di desa, Sylvie tuh ngeliat kayak ada ibu-ibu gila, udah beneran gak kurus. Ibu-ibu tuh lari ke sana kemari ngejar cewek-cewek itu sambil bilang kayak, anakku. Sylvie tuh bingung awalnya sama maksud mimpi itu. Tapi pas Sylvie ngeliat ke orang gila itu tuh langsung buang pandangan ke arah Sylvie. Mukanya berantakan, kotor, badannya kurus, dan tua banget lah pokoknya. Dan makin orang itu ngedeket ke Sylvie tuh mulai ngeh kalau ternyata sosok gila yang dia lihat itu tuh ternyata ibunya, Bihnat. Di situ kata Sylvie, si sosok ibu itu tuh bilang, kamu udah ngelupain ibu ya nak, Tuhan aja kamu lupain, apalagi ibu. Udahlah, karena kejadian malam itu, mimpi itu ya, Sylvie tuh bener-bener kumpul niatnya buat diem-diem pergi dari rumah Herman. Kebesokannya, Sylvie emang sengaja bangun pagi jam 6 jam 7-an, biar pas abis dia sarapan, masih ada waktu panjang, dia bisa cabut tuh dari rumah Herman. Karena semalam dia mimpiin ibunya, dia jadi inget kalau emang udah beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan dia tuh udah gak pernah pulang ke rumah. Bahkan coba ngehubungin keluarganya pun juga gak kepikiran sama sekali, karena kan juga gak ada sinyal kan di rumah Herman. Nah, pagi itu tuh Sylvie sengaja bawa HP, terus dia coba keliling rumah sama halaman rumahnya Herman buat nyari spot mana yang sekiranya ada sinyal. Keliling, tapi gak dapat tuh sinyalnya. Nah, pas udah masuk siang hari, Sylvie tuh coba masuk ke rumah lagi, jalan-jalan, dan tiba-tiba HP-nya tuh muncul kayak satu sinyal. Dan ternyata si sinyal itu muncul tepat banget di depan ruang ibadah si Herman sama Yekti. Mumpung sepi gak ada orang sama sekali, Sylvie tuh ngeberanin diri buat megang gagang pintu ruangan itu. Siapa tahu walaupun digembok, kalau didobrak bisa kebuka gitu, Sylvie mikirnya. Nah, pas Sylvie mau megang gagangnya, tiba-tiba pintu rumah tuh langsung kebuka kenceng banget, kayak brak gitu suaranya. Dan ternyata Herman nyampe rumah. Dia lagi berdiri, mukanya tuh kayak dingin flat banget. Padahal sebelumnya Sylvie tuh gak ada sama sekali denger suara mobil gitu. Karena kan kalau misalnya Herman datang kan ada suara mobil kedengeran kan dari luar. Tapi karena kaget, Sylvie tuh kayak gagap gitu lah nanggepin Herman. Herman nanya kayak, ngapain Sylvie berdiri di situ? Beberapa detik Sylvie tuh sempat bingung karena kan takut dimarahin. Si Sylvie tuh nyeletuk, dia bilang kalau dia tuh lagi nyari arah kiblat tuh kemana. Soalnya di HP dia kan gak ada jaringan sama sekali buat ngecek arah kiblat. Makanya tuh dia mikir kayak ruang ibadah Herman bisa nunjukin gitu arah kiblatnya kemana. Sylvie bilang juga kalau selama dia pindah ke rumah Herman, dia tuh gak pernah sholat sama sekali. Nah, takutnya ada hal-hal aneh yang terjadi karena dia tuh gak pernah sholat. Nah, Herman malah ngejawab kayak gini, Bihnat, ngapain sih gitu-gituan? Nah, respon aneh kayak gitu tuh Sylvie malah jadi kayak bingung gitu loh. Dia jawab lah kayak, kok ngapain gitu-gituan, maksudnya gimana mas? Ayo sekalian sholat jamaah mas, di ruang ibadah mas aja mungkin boleh. Nah, Herman tuh denger kayak gitu malah marah ke Sylvie. Dia bilang kalau ternyata ibadah kayak gitu tuh cuma buat orang susah. Anjir. Dia bilang kayak, lihat sekarang kandangku tambah gede kan, tambah sukses juga gitu tanpa sholat. Nah, Sylvie langsung motong omongan si Herman. Terus dia bilang kayak, terus tempat ibadah ini buat apa mas? Herman tuh malah marah ke Sylvie. Dia cuma bilang kayak, kamu gak perlu tahu ya, bentak-bentak gitulah. Nah, Herman tuh langsung cabut lah, ninggalin Sylvie. Herman tuh mandi. Pas Herman mandi ninggalin Sylvie tuh takut banget sebenarnya. Takut Herman tuh marah-marah ngegepin dia karena ketahuan kan si Sylvie mau masuk ruangan itu. Kan udah gak dibolehin tuh kan sama Herman sebenarnya. Nah, biasanya kalau pas mandi, Herman tuh selalu naruh baju ganti sama anduknya tuh di kasur atau di meja. Nah, tapi kali itu enggak. Jadi Sylvie tuh mikirnya kayak mungkin Herman kelupaan kali buat bawa anduk. Pas coba dipanggil di luar pun juga Herman tuh gak nyaut sama sekali. Cuma kedengeran kayak ada suara gayung gitulah lagi mandi orang gitu. Yaudah, Sylvie akhirnya inisiatif buat ngambilin anduk dari lemari dan dikasih ke Herman. Nah, tapi tau gak Bihnat, baru aja Sylvie jalan beberapa langkah, pas deket banget sama kamar mandinya Herman, tiba-tiba HP dia tuh geter dan ada chat masuk. Nah, yang anehnya lagi, sinyal itu kan suka tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, karena tiba-tiba ada sinyal dan ada notif, akhirnya Sylvie tuh kayak buka HP-nya lah. Dia ngeliat ternyata ada pesan masuk, dan ternyata pesan masuk itu tuh asal dari Herman. Sylvie baca kayak, Dek, aku izin pulang beberapa hari lagi ya. Soalnya ini malah ada orang yang sekalian mau ketemu buat bahas ayam. Kamu jangan kemana-mana ya. Besok mungkin Yekti tuh udah pulang. Nah, Sylvie tuh beneran kaget dan bingung banget karena kan beberapa menit lalu Sylvie baru dimarahin sama Herman. Tiba-tiba dia tuh baru dapet chat dari Herman kalau dia bilang dia nggak pulang. Nah, si Sylvie tuh bener-bener kaget banget. Dia ketakutan, dia gemeteran. Dan pas banget baru mau balas chat Herman, tiba-tiba dia tuh denger pintu kamar mandi itu kebuka.
Dan si Sylvie tuh ngeliat jelas banget Nat, yang keluar kamar mandi itu bukan Herman, tapi sosok gede banget. Saking gedenya, leher sama kepala itu harus nunduk ke bawah gitu karena kena langit-langit kamar mandi gitu loh. Oh. Kulitnya hitam, sekujur badannya hitam semua, kayak warna ayam cemani. Terus di beberapa lubang badannya tuh kayak ngalir air gitu, tapi bukan air mandi, tapi ternyata tuh air hitam yang nguncur, bentuknya kayak darah gitu, bau banget amis. Sylvie teriak kenceng banget. Terus si sosok itu tuh malah ikutan teriak, kayak neriakin Sylvie balik gitu. Pokoknya tuh chaos banget tadi hari itu. Sylvie nggak peduli lagi sama barang-barangnya, dia pengen selamat. Akhirnya Sylvie langsung cabut buat nyari pertolongan tuh di desa. Larilah dia keluar rumah Herman. Di sepanjang perjalanan, dia tuh cuman kayak inget-inget arah buat keluar tuh kemana. Soalnya kata Sylvie, layout hutannya tuh kayak berubah-berubah sendiri gitu Nat. Jadi setiap Sylvie ngikutin arah yang selama ini dia lewatin, ujung-ujungnya tuh dia malah ketemu jurang, bukan ke desa gitu. Sylvie coba balik lagi, pelan-pelan dia ingat lagi jalannya, sampai dia tuh lupa tuh udah beberapa jam dia muterin hutan karena dia tuh masih nggak ketemu desa sama sekali. Dia yang tadinya keluar sekitar siang menuju sore, sampai malam hari pun dia tuh masih kejebak di hutan. Hutannya udah gelap banget, udah nggak kayak biasanya katanya, dan akhirnya Sylvie tuh nyerah lah. Dia duduk dulu di akar pohon gede, dia nangis sambil berdoa, baca-baca surat pendek, dan HP-nya pun juga udah mulai lobet tuh di situ. Sylvie beneran udah putus asa banget, dan dia tuh mikir kayak mending mati aja lah daripada dia kejebak kayak gini. Pas dia nangis sambil nudukin kepalanya ke tanah, tiba-tiba tuh angin kencang tuh kayak niup ke badannya Sylvie gitu. Dari jauh, Sylvie ngeliat ada rombongan orang lagi jalan beriringan, kayak pada bawa obor gitu Nat, masuk ke hutan. Makin deket tuh rombongan yang lewatin Sylvie, dan ternyata Sylvie tuh ngeliat orang-orang itu tuh lagi kayak bawa semacam keranda mayat gitu, tapi nggak ditutupin. Kayak biasa kan orang kalau bawa keranda kan, keranda ditutupin pakai kayak kain gitu kan. Iya benar. Nah itu nggak ditutupin. Sylvie ngeliat keranda itu kosong. Nah ngerinya lagi, rombongan itu tuh kayak sengaja berhenti di depan Sylvie. Langsung lah Sylvie bangun dan dia nyamperin tuh ke orang-orang itu. Sylvie minta tolong tuh ke orang-orang itu buat ngarahin kemana keluar arah desa gitu. Nah tapi jawaban dari orang-orang itu tuh malah kayak udah nggak ada jalan keluar lagi dari tempat ini. Nah Sylvie panik lah dengernya kan, tapi dia beneran ngerasa kalau mereka tuh orang beneran, bukan kayak sosok aneh gitu loh. Sylvie nanya kayak, terus ini AAA pada mau kemana? Mereka jawab lah, mau makamin orang teh. Nah bingung banget, orang kerandanya kosong mau makamin siapa gitu kan. Sylvie karena panik nanya lagi tuh kayak, makamin gimana orang kerandanya kosong? Nah mereka tuh malah jawab flat. Mereka jawab kayak, bentar lagi juga ada yang dimakamin, tinggal tunggu Herman pulang aja. Nah Sylvie tuh cuman bengong ngedenger jawaban mereka. Terus gak lama Sylvie tuh kayak disodorin obor gitu sama salah satu rombongan. Dan rombongan itu cuma bilang kayak, kalau makin malam hutan makin gelap, siapa tahu obor tuh bisa ngebantuin Sylvie buat nyari jalan tuh kemana, jalan ke desa gitu. Udah lah abis itu Sylvie ngambil obornya. Terus tiba-tiba rombongan itu tuh pelan-pelan ninggalin Sylvie, tapi jalan tuh kayak masuk ke semak-semak gitu Nat. Si Sylvie tuh cuma ngeliatin doang, dan tiba-tiba rombongan itu tuh hilang entah kemana. Sylvie mulai tuh jalan pelan-pelan sambil nginget-nginget lagi arah balik tuh kemana. Nah untungnya sekarang dia megang obor kan, jadi tuh dia nggak kayak gelap-gelapan banget lah. Pelan-pelan Sylvie jalan sendirian di tengah hutan. Suasana tuh juga ngeri banget, gelap banget. Tapi sejauh perjalanan tuh dia kayak untungnya ya nggak ada penampakan atau hal-hal aneh gitulah. Terus akhirnya dari jauh Sylvie ngeliat ada cahaya perumahan gitu. Nah dia senang banget lah, dia mikir kayak akhirnya Sylvie ketemu desa gitu kan. Lari tuh dia ke arah situ, dan ternyata Sylvie ngeliat cahaya itu tuh asalnya bukan dari desa, tapi dari rumahnya Sylvie, rumahnya Herman. Jadi kayak dia udah muter-muter berapa lama, berapa jam baliknya ke rumah Herman lagi gitu. Iya. Bener-bener Sylvie tuh emosi malam itu. Dia tuh bener-bener kayak bingung banget harus apa. Langsung lah tuh dia naruh obornya di halaman depan rumahnya Sylvie, dan dia masuk tuh ke rumahnya lagi. Di dalam rumah saking emosinya, Sylvie tuh jadi kayak kesetanan gitu lah, kayak teriak-teriak nyariin Yekti kemana, keliling rumah, bahkan kayak nantangin Yekti gitu. Sylvie tuh di malam itu kayak ngebukain ruangan-ruangan di rumah Herman. Bahkan tempat-tempat yang belum pernah dia samperin dan dia buka tuh dia bukain tuh semuanya. Dan hampir ternyata mayoritas ruangan yang dibuka sama Sylvie tuh kayak ruangan kosong aja Nat. Kayak kosong melompong gitu, beneran kayak rumah gak keurus, berantakan. Padahal kan ada Yekti, pembantunya Herman. Si Sylvie tuh mikir kayak, kok udah ada pembantu gak dibersihin gitu. Terus pas coba ngelilingin ke rumah Herman lagi, ya kayak biasalah tiba-tiba HP Sylvie geter, ada sinyal tepat di depan ruang ibadahnya Herman.
kayak ada telepon bertubi-tubi masuk gitu dari HP Sylvie. Nah tapi Sylvie tuh nggak coba ngangkat, dia tuh coba fokus ke arah ruangan ibadah yang digembok berlapis-lapis. Di situ Sylvie langsung kayak coba dobrak pintunya, ngerusak gagangnya, siapa tahu bisa kebuka gitu kan. Tapi usaha dia tuh gagal, nggak kebuka sama sekali tuh pintu ruangan ibadah itu. Sylvie tuh sampai udah ngelempar kursi, alat-alat besi segala macem buat ngebuka itu ya, tapi tetap aja nggak kebuka sama sekali Bihnat. Makin Sylvie ngedobrak pintu itu, makin kedengeran jelas banget suara teriakan dan lengkingan cewek ketawa dari dalam. Kesana tuh kayak ngejek si Sylvie gitu loh. Sylvie makin emosi lah dengernya, makin kesetanan juga tuh dia. Dia mulai tuh ngelemparin barang-barang ke arah sana, pokoknya tuh makin chaos satu rumahnya. Pas tengah malam, udah ganti hari, kayak udah jam 12 lewat gitu, pintu ruangan ibadah Herman tuh tetap nggak bisa dibuka sama sekali. Di situ Sylvie tuh udah kecapean dan dia tuh duduk aja di lantai. Sylvie tuh pelan-pelan coba baca doa lagi, soalnya dia inget kan, waktu pas dia nyasar di hutan, dia baca-baca doa gitu kan. Udah deh, dia nggak mikir apa-apa lagi. Sylvie nekat balik ke kamarnya buat nyari mukena di lemari. Seinget dia, Sylvie tuh bawa tuh kayak satu pasang mukena gitu. Pas dia cari, ternyata nggak nemu sama sekali, entah kemana mukenanya. Udah di akhirnya dia nyari apapun buat nutupin auratnya biar dia bisa sholat, dan dia tuh masuklah ke kamar mandi. Dia ngeh sebenarnya kalau di rumah Herman tuh di malam itu banyak banget sosok penampakan Bihnat. Tapi karena dia udah kesetanan dan udah nggak peduli, dia langsung lewatin aja tuh, cuekin aja tuh sosok-sosok itu. Sylvie berusaha buat khusyuk biar bisa sholatnya enak dan baca doa. Dan dia yakin banget kalau selama ini tuh dia emang sengaja dijauhin dari sholat. Kayak dia tuh udah nggak pernah dengar suara azan. Terus pas sempat gue cerita tuh dia masuk ke desa, dia kan malah ngedenger kayak ada orang-orang yang ngaji tuh malah teriak-teriak gitu kan. Kayaknya tuh sengaja beneran dari kayak peletnya Herman gitu. Ditambah lagi dia mimpi yang aneh-aneh lagi kan semalam. Karena dia nggak tahu arah kiblat, Sylvie akhirnya sengaja sholat pas banget di depan pintu ruang ibadahnya Herman. Sylvie coba buat khusyuk, buat sholat. Bacaan itu bener-bener dibaca pelan banget dan lama. Nah selama Sylvie sholat, pintu ruangan ibadah Herman tuh kayak banyak banget ada yang gedor-gedor dan teriak macem-macem banget Bihnat dari dalam sana. Dan sesekali tuh Sylvie dengar kayak ada suara teriakan juga minta tolong. Akhirnya Sylvie selesai sholat, tiba-tiba dari luar rumah kedengeran kayak suara ayah tuh berisik lagi lah akhirnya. Pas Sylvie coba ngeliat dari jendela rumahnya, suara itu tuh ternyata asalnya itu tuh dari kandang ujung yang dilarang buat dimasukin. Sylvie tuh pelan-pelan keluar rumahnya. Obor yang tadi ditinggal di depan rumah itu masih nyala untungnya. Jadi dia bisa tuh ngebawa obornya tuh masuk ke dalam kandang ayam itu. Sampai di depan kandang ayam paling ujung, pintu masih digembok, tapi nggak berlapis-lapis, cuma satu doang. Sylvie ngeliat lah di sekeliling peternakan tuh ada kayak barang-barang yang bisa ngebuka kandang itu nggak. Dia nyari-nyari, akhirnya ketemu tuh linggis. Sylvie buru-buru tuh ngebuka kandang ujung yang selama ini nggak dibolehin dibuka sama Herman dan Jekti. Dan untungnya Sylvie bawa obor, soalnya pas pintunya kebuka, di dalam tuh bener-bener gelap banget Bihnat, nggak kelihatan apa-apa. Pas Sylvie coba jalan makin ke dalam kandangnya, dia kaget banget karena di situ tuh nggak banyak ayam, cuman ada beberapa doang. Tapi kalau diingat, Sylvie tuh kan selalu dengar kayak suara ayam rame banget ya. Tapi ternyata tuh nggak banyak ayamnya di dalam situ. Terus pas diterangin pakai obor, Sylvie ngeh kalau semua ayam di dalam itu ternyata ayam cemani. Nah bingung lah si Sylvie, kayak orang gila mana gitu yang nernak ayam tuh ayam cemani. Emang bisa dimakan sih, cuman kan ayam cemani kan dipakai buat ritual kan biasanya. Iya. Sylvie tuh makin masuk ke dalam. Dari luar sebenarnya nggak kelihatan gede, tapi pas masuk Sylvie tuh ngerasa kayak kandang itu tuh gede banget gitu Bihnat. Sampai akhirnya di ujung kandang Sylvie stop. Dia berhentiin jalannya. Dia gemeter banget sampai dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Karena di ujung kandang dia tuh ngeliat udah ada meja panjang mepet ke tembok. Di atasnya tuh udah ada banyak banget bangkai ayam cemani yang udah busuk. Ada kembang-kembangan juga, sama ada beberapa perhiasan emas gitu di atasnya. Terus di temboknya tuh udah kepajang beberapa foto cewek. Yang cewek tuh banyak banget dan beda-beda Bihnat. Dan foto cewek itu udah dicoret-coret gitu di bagian mukanya. Pas Sylvie ngedeket buat ngecek si foto-foto itu, dia makin kaget. Ternyata wajah-wajah di foto itu tuh gak asing buat Sylvie. Dia tuh inget-inget wajah cewek-cewek itu siapa. Dan ternyata dia inget lah kalau wajah-wajah cewek yang ada di foto itu tuh wajah cewek yang selama ini ngehantuin Sylvie di rumahnya Herman. Terus yang gilanya lagi, Sylvie nemu fotonya dia sendiri dan keluarganya Sylvie. Bahkan ada foto bokapnya Sylvie dicoret kayak gitu. Nah Sylvie tuh nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau dia inget-inget dan dia lihat juga polanya gitu, foto yang dicoret itu tuh tandanya orang itu udah meninggal. Nah berarti dia mikir dong, kayak ada foto bokapnya dan dicoret, ya berarti salah satu targetnya si Herman. Foto Sylvie tuh udah kayak ditali di sebuah kantong kecil. Pas dibuka isinya kayak ada lembaran kertas tulisan Arab gundul yang gak ngerti bacanya apa. Sampai gilanya lagi,
di bungkusan foto Sylvie itu tuh ada kayak jengger ayam cemani gitu Bihnat di dalamnya. Wah, Sylvie tuh bener-bener kayak detik itu juga kayak sadar kalau ternyata Herman tuh punya niat buruk lah nikahin Sylvie. Sylvie langsung tuh masukin kantong kecil ke dalam sakunya. Terus dia ngambil HP, niatnya tuh buat ngefoto semua barang bukti di depan Sylvie gitu. Pas Sylvie buka HP, ternyata dari tadi tuh Herman udah coba nelponin Sylvie tapi nggak diangkat sampai puluhan kali bahkan panggilannya. Terus sambil gemeteran, Sylvie tuh nyoba buat ngefoto apa yang dilihat di depan dia. Abis dia ngefoto, tiba-tiba muncul lagi tuh pesan dari Herman dan dia bilang, "Kamu nggak aneh-aneh kan? Perasaanku nggak enak soal ninggalin kamu sendirian di rumah. Ini aku tuh pulang ya. Yekti juga pengen pulang kok, katanya bentar lagi sampai rumah." Nah, ngebaca kayak gitu, Sylvie panik lah. Dia mikir kayak dia harus buru-buru pergi dari rumah Herman, jangan sampai ketahuan sama Yekti dan Herman kan. Abis ngebaca chatnya Herman, tahu nggak apa yang dilakuin Sylvie Bihnat? Apa? Sylvie tuh tadi kan gue bilang dia masih bawa obor kan. Nah, obornya langsung dilempar ke meja depan dia. Dan niat Sylvie, dia tuh mau ngebakar abis kandang di ujung itu yang punya Herman. Buat kayak ngilangin buktinya gitu loh. Iya. Ini apakah karena memang Sylvie tuh udah enak banget sama suaminya, atau karena memang dia mau mencoba untuk keluar dari situ, Moy? Itu dua-duanya Bi. Yang pertama, dia tuh pengen berusaha keluar dari rumahnya Herman. Yang kedua, dia tuh udah enak banget karena banyak banget rahasia di rumah Herman. Dan dia tuh makin sadar kayaknya ada nggak beres dari suami gua. Apalagi ditambah lagi dia ngelihat kalau foto Sylvie dan keluarga dia tuh ada di kandang ujung itu kan. Sylvie sadar ternyata keluarga dia tuh ya bagian dari targetnya Herman biar dibawa meninggal gitu. Dia dan ibunya kan? Iya. Bihnat, lo berdua pasti masih ingat kan kalau malam itu si Sylvie tuh ngelempar obor yang masih nyala ke meja ujung kandang Herman. Nah, malam itu tuh Sylvie bilang kalau dia tuh sebenarnya ketakutan banget, takut banget bahkan ya. Tapi dia tuh bener-bener gak mikir jernih, makanya dia tuh gak ada pikiran lain selain kayak udahlah ngebakarnya biar dia bisa cabut gitu. Oke. Udah tuh akhirnya setelah ngebakar, Sylvie langsung buru-buru cabut dari rumah Herman. Dan ternyata kandang itu kan emang isinya ayam cemani, tapi jumlahnya kan si Sylvie bisa ngeliat kalau itu gak banyak kan, paling cuma belasan gitu lah. Tapi pas Sylvie keluar kandang, tiba-tiba Sylvie denger suara ayam itu bener-bener kencang banget Bihnat. Dan kayak kesannya tuh satu kandang itu tuh full ada ayamnya gitu. Terus bagian-bagian bangunan yang basicnya tuh dari kayu tuh tiba-tiba kayak kegedor-gedor. Dan akhirnya tuh pokoknya setelah banyak kejadian kayak gitu ya, dia berhasil keluar kandang. Dan Sylvie tuh ditampakin kayak disambut mungkin ya sama hampir semua sosok perempuan yang selama ini ngehantuin dia. Ada banyak banget Bihnat kayak sosok-sosok cewek ini ya. Ada yang looksnya udah compang-camping berdarah. Ada juga sosok perempuan yang emang tubuhnya tuh udah gak utuh. Sampai sosok gede yang Sylvie lihat di kamar mandi itu juga nampakin diri akhirnya. Tapi kali ini si Sylvie tuh ngerasa kayak sosok-sosok ini tuh bukan kayak ngehantuin dia, tapi semua sosok itu malah berdiri di beberapa titik halaman Herman dan kayak ngasih jalan gitu loh, kebayang nggak? Jadi kayak nggak ganggu gitu. Iya, justru mempersilahkan gitu ya. Iya benar. Sylvie lari tuh kan. Dan ternyata Bihnat, Sylvie tuh beneran bisa sampai ke desanya akhirnya. Selama gue cerita kan setiap Sylvie mau ke desa itu tuh kayak diputer-puter gitu kan Bihnat. Iya. Tapi ini akhirnya dia bisa nyampe ke desa. Udahlah tuh akhirnya Sylvie bisa masuk desa. Dia berhenti bentar kayak buat napas karena udah capek banget gitu kan. Karena jarak dari rumah Herman ke desa itu tuh mungkin hampir sekiloan lebih gitu lah. Gak lama dari situ tiba-tiba kayak ada ibu-ibu nyamperin Sylvie dan nanya kayak dari mana kok tiba-tiba kayak ada nih cewek datang dan kecapean gitu. Si ibu nanya ke Sylvie, "Teteh nyasar ya teh? Bukan orang sini ya? Kok kayaknya ibu gak pernah ngeliat teteh sebelumnya?" Nah Sylvie bingung banget karena kayak perasaan kan Sylvie pernah masuk ke desa satu waktu pas awal banget. Dan malam itu pun juga bahkan Sylvie ngeliat warga-warga tuh rame. Nah Sylvie jawab lah nih. Jawabnya tapi bukan ngomong, tapi dia cuman kayak nunjuk ke arah belakang ke arah rumahnya Herman Bihnat. Buat kayak ngasih tahu tuh Sylvie tuh dari mana gitu loh. Terus si ibu tuh bener-bener kaget banget. Dan dia langsung bilang kayak, "Ya Allah, yaudah ayo masuk sekarang yuk, teteh ikut ibu yuk. Kasihan mana ngos-ngosan gitu, ayo mumpung belum malam banget." Nah ngelihat gitu tuh sebenarnya Sylvie bingung kayak kenapa tiba-tiba kayak ibunya kepanikan gitu loh. Tapi akhirnya diikutin aja lah sama Sylvie. Nah anehnya pas sambil jalan kayak gitu Sylvie tuh ngeliat ke arah belakang, ke arah rumah Herman. Itu tuh bentukannya udah beda banget Bihnat. Jalanan yang dia lewatin itu tiba-tiba berubah jadi gelap, rusak,
Bahkan dari luar tuh udah kelihatan kayak banyak banget kayu dan ranting, dan emang kayak jalanan itu tuh udah ketutup aksesnya sebenarnya gitu loh. Kayak nggak mungkin dimasukin gitu ya? Iya. Udahlah, akhirnya Sylvie masuk tuh ke rumahnya si ibu itu, istirahat lah, kayak dikasih makanan, dikasih minuman gitu. Pas dikasih makanan tuh Sylvie tuh nggak makan-makan, ditanya sama ibunya kayak kenapa gitu. Nah, Sylvie ceritalah kalau dia itu masih takut karena warga-warga nggak suka sama dia. Karena pas pertama kali Sylvie datang ke desa itu, warga-warga desa tuh kayak ngeliat Sylvie tuh kayak serem gitu. Nah, di situ ibu tuh kaget banget, Nat. Dan dia bilang kayak kalau misalnya Sylvie masuk desa, pasti si ibu tuh bisa ngeliat, karena saungnya ibu itu tuh bener-bener di tengah desa. Bingung lah Sylvie, kenapa tiba-tiba ibu yang nggak pernah ngeliat Sylvie gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, di situ akhirnya ibu itu baru cerita lah kalau ternyata hutan yang ke arah rumah Herman itu sebenarnya udah coba ditutup aksesnya sama warga desa, karena ujung jalanan itu tuh buntu ke jurang. Oh shit. Nah, terus selain itu kata ibunya ya, gak ada warga desa yang tinggal di ujung hutan sana, Nat. Ditambah lagi ibu itu bilang kalau beberapa bulan ke belakang banyak banget orang asing yang nyari orang hilang di desa ini, dan orang-orang itu selalu ngarahnya itu ke arah rumah Herman, dan pas dicari nggak ketemu. Dan si ibu itu bilang semua orang yang hilang itu pasti perempuan, Nat. Pas Sylvie udah mulai kayak tenangan, dia tuh ngerasa kayak HP dia tuh tiba-tiba geter gitu loh. Udah ada sinyal tuh, dan pas dibuka HP-nya ternyata dia ngeliat kalau ada pesan masuk dari Herman. Intinya Herman tuh ngechat Sylvie kalau Herman tuh bilang 1 jam lagi bakalan sampai rumah. Oke. Ya Sylvie panik lah, ketakutan banget kan. Iya. Akhirnya si Sylvie tuh bilang ke ibunya kalau dia tuh harus bener-bener cabut langsung ke kampungnya karena alasannya ibunya sakit gitu. Karena kan si Sylvie nggak mungkin bilang karena ada Herman gitu kan. Si ibu itu akhirnya kayak nyuruh anaknya buat nganter Sylvie ke terminal dekat sana naik motor. Nah, tapi karena Sylvie takut banget papasan sama Herman, Sylvie akhirnya kayak minjem jaket dan jilbab ke ibunya kayak biar nyamar gitu lebih. Nah, dianterin lah tuh saat itu juga, dan OTW dari rumah ibu itu ke terminal sekitar 30 menitan. Di sepanjang jalan tuh Sylvie bener-bener kayak cuma dengar suara cewek teriak kayak tolong saya gitu. Dan bener aja Nat, hal yang ditakutin sama Sylvie itu beneran kejadian. Di tengah perjalanan, udah setengah jalan lah ya, tiba-tiba Sylvie papasan sama mobil Herman. Nah, Sylvie ngeliat mobil itu tuh kayak ada Herman lagi nyetir, lagi marah-marah, dan di sebelah itu Yekti. Padahal kan selama ini Herman bilang kalau Yekti itu pulang kampung kan, dan gak bareng Herman gitu loh. Nah, tapi di situ Sylvie bisa ngeliat jelas banget kalau di dalam mobil itu ada Herman lagi marah-marahin Yekti. Nah, Sylvie akhirnya makin yakin Nat, kalau ternyata Yekti sama Herman tuh bukan cuma sebatas majikan sama pembantu gitu loh, tapi itu sebenarnya ada kayak hubungan rahasia yang emang ditutupin dari Sylvie. Dan yang bikin Sylvie juga makin gak tenang tuh pas papasan sama Herman adalah Sylvie ngerasa kayak makin jauh melewati mobil Herman, badannya dia tuh kayak makin ngerasa berat banget, dan jalan motornya tuh jadi kayak makin pelan-pelan gitu loh. Tiba-tiba pas Sylvie nengok ke belakang, Sylvie kaget banget Nat. Di saku pakaiannya dia tuh kan dia nyimpen kayak foto dia sama jengger ayam yang dibungkus gitu kan. Itu tuh ternyata pas Sylvie nengok ke arah sakunya, udah ada kayak jari tangan yang pucet gitu lagi masuk ke sakunya dia. Dan Sylvie tuh ngeliat kok tangan yang masuk ke sakunya dia tuh panjang banget. Tapi ternyata Nat, pas si Sylvie tuh coba ngurutin ke belakang, Sylvie sadar ternyata ada sosok perempuan yang kayak berantai gitu, saling pegangan tangan satu sama lain, yang makin lama makin panjang, dan sumber tangan-tangan itu tuh asalnya dari mobil Herman. Shit. Dan mereka tuh jadi kayak berantai pegang-pegang gitu lebih. Nah, kebayang kan? Kayak saling megang gitu. Iya. Saling berpegangan. Oh shit. Sosok-sosok itu tuh si Sylvie ngeliat kayak tiduran, dan semua sosok cewek itu tuh kayak kegesek sama aspal karena kan motor dia jalan gitu kan. Akhirnya setelah perjalanan panjang, si Sylvie tuh nyampe lah ke terminal. Sebelum naik bus, kebetulan banget kayak ada semacam warung gitu. Sylvie tuh sengaja lah beli obat biar kayak minum obatnya dan tidur di perjalanan gitu. Udah tuh dia naik bis, sengaja HP dimatiin sama dia. Sylvie OTW lah ke desanya. Perjalanan dari terminal itu ke desa Sylvie tuh sekitar 3-4 jam, dan untungnya perjalanan tuh lancar, gak macet sama sekali, dan Sylvie tuh full lah tidur.
Nah karena desanya si Sylvie itu agak jauh dan masuk, jadi tuh si bisnya itu cuman bisa nganterin sampai ujung desa doang, kayak ujung gapura gitu. Jadi mau nggak mau Sylvie masuk jalan kaki lah tuh ke desanya. Iya. Pertama kali cerita ini gue cerita Bihnat. Kalau pas Sylvie nikah itu, Sylvie kan kayak diajak cabut sama Herman gitu kan. Nah Sylvie itu kan ngelewatin kuburan. Pas Sylvie masuk ke desanya lagi, itu bener tuh, Sylvie harus ngelewatin kuburan. Dan dia tuh harus jalan kaki malam-malam karena di situ tuh posisinya udah jam 1 malam. Udah tuh Sylvie ketakutan, dia coba jalan aja, fokus lihat ke depan aja. Nah selama jalan kaki ngelewatin makam itu, Sylvie tuh udah ngedenger kayak banyak banget suara riuh dari jauh. Dikit-dikit Sylvie juga kayak nengok ke arah suaranya, tapi kayak si Sylvie ngeliat tuh nggak ada sosok sama sekali. Dan dia lihat juga kayak ada sosok berkerumun gitu di makam, dan bentuknya tuh kayak macam-macam gitu Bihnat. Sama kayak waktu pas pertama kali Sylvie ngeliat di kuburan itu tuh banyak banget kayak ada sosok-sosok yang kayak pakai bajunya unik-unik gitu. Nah tapi kali ini sosok-sosok itu tuh cuma kayak merhatiin Sylvie doang gitu, nggak gangguin gitu. Sylvie jalan lurus terus, pandangan dia tuh berubah ke depan doang. Sampai tiba-tiba Sylvie tuh kayak nabrak sesuatu kayak puk gitu. Nah Sylvie mau nggak mau nengok ke depan dong, ke atasnya kan. Pas Sylvie nengok Bihnat, lo inget gak pertama kali banget gue cerita, gue bilang ada sosok cewek pucat yang bagian badannya tuh udah tinggal tulang belulang doang. Dan si sosok cewek itu bilang kayak kalau mau pergi di kuburan di makam ini aja. Nah ternyata di malam itu sosok itu tuh ada di depan Sylvie persis, lagi senyum. Dan sosok ini bilang gini Bihnat, kenapa pulang, kan belum mati. Anjir. Nah yang lihat kayak gitu ya Sylvie panik banget lah, lari lah tuh dia. Akhirnya dia lari, dia tuh ngeliat dan dia sadar kalau kondisi desanya dia menurut dia tuh udah banyak banget yang berubah. Dari bangunan rumah warganya, terus jalanan juga udah mulai diaspal. Sama beberapa kali tuh Sylvie ngeliat kayak ada tetangga-tetangga asing tuh baru tinggal di sana gitu. Udah tuh si Sylvie buru-buru nyamperin rumahnya dan dia kaget banget Bihnat. Ternyata bukan cuma desanya doang yang kelihatan asing, tapi rumahnya pun dan halamannya pun juga asing karena kayak berantakan banget, kayak nggak lurus gitu lah. Sylvie nyampe rumahnya, dia coba tuh ketok-ketok berkali-kali kayak assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Tapi ketok-ketok berkali-kali kayak assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Tapi nggak dijawab sama sekali dari dalam. Sylvie pelan-pelan juga ke arah pintu rumah buat ngetok, tapi ternyata pintu rumah depannya dia itu udah digembok gitu Bihnat. Nah Sylvie takut dong kayak apa ternyata selama ini dia nggak pulang udah ada kejadian yang aneh-aneh di rumahnya gitu kan. Sylvie coba ke belakang rumahnya, dia mau masuk pintu belakang, untungnya masih kebuka. Pas masuk ke dalam rumah, ternyata nggak cuma depan rumahnya doang chaos Bihnat, tapi ternyata di dalamnya pun juga sofa-sofa pada rusak, barang-barang yang dari kayu pun juga udah lapuk gitu. Terus kayak alat makan tuh bercecer di lantai. Wah pokoknya hancur banget lah. Sama si Sylvie tuh nyium kayak di sudut-sudut ruangan tuh udah bener-bener kayak banyak kotoran dan bau pesing banget Bihnat. Sylvie mulai lah tuh ngelilingin rumahnya. Terus pas Sylvie ngelewatin kamar nyokapnya, dia denger kayak ada suara nyokap tuh lagi baca doa. Dan pas dibuka pintunya, bener Bihnat, Sylvie ngeliat ada nyokapnya lagi duduk pakai mukena tapi nggak pakai sajadah. Dan si nyokapnya ini nih kayak duduk ngadep ke ujung tembok dan kayak baca bacaan doa Arab, tapi si Sylvie tuh nggak bisa denger bacaan doa Arabnya itu apa gitu. Sylvie manggil lah ibu gitu, tapi masih nggak dijawab sama sekali tuh. Dan pas Sylvie narik bahu ibunya, ternyata ibunya tuh tatapannya udah kayak kosong gitu Bihnat. Dan kantong mata itu udah kayak tebel banget, kayak udah bener-bener nggak pernah tidur berhari-hari gitu loh. Sama nih si Sylvie ngeliat kuku jari tangan dan kaki ibu itu bener-bener udah lecet, kelupas, bahkan kayak ada yang kepotong gitu Bihnat. Sylvie ngeliat nyokapnya kayak gitu ya sedih banget lah. Dia teriak-teriak minta maaf, dia nangis-nangis. Sampai akhirnya dari kejauhan si Sylvie tuh dengar kayak ada orang buka pintu brak gitu. Dan pas Sylvie nengok ternyata itu suara Tony. Yang gue waktu pas cerita di awal-awal kan Tony kayak suka ngebantuin keluarga Sylvie kan. Nah disamperin tuh Tony ke rumahnya si Sylvie. Intinya kedatangan Sylvie di malam itu tuh ngebuat Tony tuh akhirnya tenangan banget Bihnat. Tony akhirnya juga ngebantu nyokapnya Sylvie buat sadar. Dan dia tuh mau nunjukin kalau ini loh nih anaknya udah pulang, jangan kayak nangis-nangis dan sedih-sedih lagi gitu. Lama-kelamaan nyokapnya Sylvie udah mulai tenang. Dan akhirnya nyokapnya tuh bisa tidur dengan nyenyak lah, karena kan dia bisa ngeliat kalau anakku udah datang gitu akhirnya. Tapi karena Sylvie ngerasa ada yang aneh, akhirnya Sylvie tuh di malam itu beneran kayak ngajak ngobrol Tony terkait apa yang sebenarnya kejadian gitu loh selama si Sylvie tuh cabut. Di situ Tony ngejelasin kalau akhirnya kepergian Sylvie pas setelah nikah itu tuh bener-bener nggak ada yang tahu.
Bahkan Tony sendiri pun juga nggak tahu Sylvie pergi kemana, karena mereka tuh juga nggak berhasil nemu Sylvie, Bihnat. Kayak lama-kelamaan akhirnya ibunya Sylvie tuh jadi stres banget. Nyokapnya tuh bener-bener kayak suka keliaran di desa, ngejar-ngejar perempuan buat kayak ngecek itu tuh Sylvie atau bukan gitu. Pokoknya kayak nyokapnya Sylvie tuh bener-bener terpukul banget lah atas kehilangan Sylvie gitu. Si nyokapnya Sylvie juga kayak sering marah-marah, emosi nggak stabil, terus kayak ngebuangin barang-barang di rumah dia karena dia ngerasa kayak nggak ada yang lebih penting lagi dibanding anaknya. Nah makanya rumahnya si Sylvie tuh digembok sama Tony dari luar karena banyak banget warga desa yang udah keganggu sama tingkah nyokapnya si Sylvie ini gitu. Sylvie awalnya nggak percaya dan dia bilang lah ke Tony kayak, masa baru ditinggal beberapa bulan udah macam-macam kejadiannya. Nah ternyata Tony yang gantian kaget. Tony bilang lah kayak, sebulan teh tuh udah hilang hampir setahun. Nah ternyata selama ini Herman tuh sengaja bikin Sylvie jauh dari keluarganya dan putus hubungan. Dan si Sylvie tuh baru sadar kalau dia itu udah ninggalin kampung itu selama setahun. Tony makin yakin lah kalau Sylvie ini diguna-guna sama Herman. Apalagi si Tony tuh dapat kabar dari Vira, saudara Sylvie waktu itu pas ketemu di Bogor. Si Vira ceritalah ke Tony kalau Vira tuh ketemu Sylvie di Bogor, tapi si Sylvie tuh kayak ngerasa nggak kenalin saudaranya sendiri gitu. Sylvie pun juga coba inget-inget, Bihnat, kayak emang dia pernah ketemu Vira gitu. Nah pas Sylvie berusaha inget pun juga, Sylvie tuh jadi kayak makin ngerasa kayak gue nggak pernah deh ketemu sama saudara gue. Jadi kayak bener-bener mantranya si Herman tuh kena banget lah ke Sylvie. Dan Sylvie bilang lah ke Tony kayak Sylvie tuh jarang banget pergi keluar rumah, hampir setiap hari tuh di rumah doang, dan sinyal-sinyalnya tuh nggak ada. Pokoknya udah panjang lebar ngobrol segala macam. Akhirnya Sylvie tuh inget kalau dia tuh nyimpen sesuatu di sakunya. Si Sylvie keluarin lah nih kayak foto dia sekeluarga dan udah ditaliin sama jengger ayam yang udah disimpan sama Sylvie tuh, Bihnat. Tony kelihatan kaget banget mukanya, badannya gemeteran, dan Tony cuma bilang kayak, teh ini mah beneran, Herman tuh beneran punya niat buruk ke teteh. Dan Tony bilang lah akhirnya ke Sylvie kalau Tony tuh mau ngebantuin buat nyari orang pinter yang sekiranya bisa ngebantuin Sylvie. Tapi selama Tony nyari, ada baiknya tuh Sylvie nggak pergi kemana-mana, tetap temenin nyokapnya di rumah karena takutnya Herman tuh datang ke rumah. Udahlah setelah beberapa hari di rumah aja, akhirnya Sylvie tuh ngeberanin diri buat hidupin HP-nya Bihnat. Dan pas dibuka HP-nya, ternyata bener, udah banyak banget chat dan telepon dari Herman. Intinya tuh Herman tuh suka ngechatin Sylvie bilang kayak, di mana, kok pergi nggak bilang-bilang. Dan chat terakhirnya Herman ke Sylvie adalah, cepat atau lambat Herman tuh bakal ngejenguk Sylvie, dan Herman tuh yakin kalau Sylvie tuh di sana. Ya Sylvie deg-degan banget lah membacanya kan. Dan ternyata ya kata Tony bener, kalau Herman tuh bakalan neror dan nyariin Sylvie gitu. Karena Sylvie panik banget, gak gitu lama akhirnya tuh Sylvie bener-bener kayak nyabut kartu SIM dari HP-nya, dipatahin, dan kayak biar si Herman tuh gak bisa ngontak si Sylvie sama sekali gitu lah. Sylvie tuh cuma kepikiran kayak dia pengen di rumah aja ngejaga nyokapnya, karena makin hari pun juga Sylvie ngerasa badan dia lemes, gak enak badan, perutnya sakit, bahkan muntah-muntah, dan alasannya tuh gak tahu kenapa, Bihnat. Sampai suatu malam pas Sylvie lagi ngejaga nyokapnya tidur, tiba-tiba Sylvie dengar tuh, Bihnat, ada kayak suara krek gitu, kayak suara gerbang besi dibuka tuh. Dan ternyata tuh bener, itu pagar rumahnya Sylvie. Sylvie kebangun, dia coba ngintip dari ruang tamu, dan Sylvie ngeliat kalau ternyata di depan halaman rumah dia udah ada Herman nyamperin Sylvie. Panik lah si Sylvie kan, apalagi si Tony tuh lagi nggak ada di rumah Sylvie gitu. Langsung lah Sylvie buru-buru kayak ngunci jendela, sekalian ngunci rumah biar Herman tuh nggak bisa masuk. Abis itu Sylvie tuh nyuruh nyokapnya diem lah. Dan bener aja, Bihnat, Herman tuh dari luar rumah ngetok-ngetok pintu rumahnya Sylvie dan bilang kayak, Bu, ini Herman, Bu. Sylvie, kamu di dalam kan? Bukain pintunya, Mas udah sampai. Waktu itu ngetok-ngetokin mulu lah. Sylvie cuma bisa doa, bisik-bisik karena ketakutan banget. Dan dari jendela kamar nyokapnya, Sylvie tuh bisa ngelihat kayak ada bayangan orang berdiri dari luar tuh ngetok-ngetok jendela kamarnya, dan bener-bener kencang banget. Karena diketok berkali-kali, akhirnya ibu Sylvie kebangun dong, dan dia tuh sempat teriak. Tapi untung banget sebelum si nyokapnya teriak, Sylvie tuh langsung kayak nutup mulutnya si nyokapnya biar nggak berisik gitu. Sylvie bilang kayak, Ibu, di sini Ibu sama Sylvie, anak Ibu. Ibu tenang aja, jangan berisik, karena di luar tuh ada orang jahat. Nanti kalau misalnya ketahuan, Sylvie nggak bisa ketemu sama Ibu lagi. Udahlah, dikasih pengertian kayak gitu sama Sylvie. Akhirnya nyokapnya tuh diem doang dan kayak netesin air mata gitu karena takut banget juga kan. Nah tapi sosok yang tadi di depan dia, Bihnat, kan gue bilang tuh ada kayak sosok bayangan gitu berdiri di depan jendela kamar nyokapnya Sylvie kan.
si bayangan ini nggak pergi kemana-mana, kayak cuma diem aja berdiri gitu. Dan anehnya, lama-kelamaan bayangan itu tuh makin gede, kayak bukan orang normal. Dan Sylvie tuh sadar kalau itu tuh bukan Herman. Sosok bayangan ini makin lama makin gede. Di luar jendela tuh makin kelihatan jelas banget kalau cahaya pun ketutupan sama bayangan si sosok tinggi ini. Terus pelan-pelan kepalanya si sosok ini masuk ventilasi rumahnya si Sylvie dan kayak ngecek gitu loh, di dalam ruangan itu ada siapa. Kebayangan loh. Anjir. Sylvie cuma bisa nangis-nangis doang, nyokapnya juga cuma bisa nangis-nangis doang. Pas Sylvie merem, tiba-tiba dia kerasa kayak ada orang yang nafas pas banget di depan mukanya Sylvie. Dan pas Sylvie melekin mata, ternyata jelas banget Nah, sosok hitam itu tuh ya, yang ada di kamar mandi rumahnya Sylvie, itu sekarang udah ada di depan Sylvie, tatap-tatapan. Dan Sylvie tuh bisa ngeliat jelas banget kalau dari mukanya si sosok ini keluar nanah banyak banget. Aduh. Saking kagetnya, Sylvie tuh cuman bisa diem dan pingsan tuh di situ. Gak gitu lama, setelah beberapa jam kemudian, Sylvie akhirnya bangun. Di situ juga akhirnya dia ngeliat kalau udah ada Tony di depan dia. Tony ceritalah kalau pas banget Tony nyampe rumahnya Sylvie, dia ngeliat kalau ada Herman maksa buat masuk. Ditahanlah sama Tony kan, dan diusir tuh Herman. Tapi si Tony tuh nggak janji kalau setelah ini tuh Herman nggak bakal nyamper Sylvie lagi Jadi detik itu juga Tony tuh nyuruh Sylvie buat cabut dari rumah buat beberapa waktu buat ngilang gitulah. Dan si Tony bilang kalau nyokapnya Sylvie bakal dijagain sama Tony. Kata Tony, teror guna-guna yang udah dilakuin sama Herman ini nggak akan selesai dengan sendirinya. Tony akhirnya kayak ngasih alamat rumah orang pinter yang udah dicari sama Tony itu di sekitaran puncak. Dan Tony tuh minta Sylvie buat ketemu sama si orang pinter secepatnya. Tony juga bilang ke Sylvie buat ngejaga foto dan tali jenggar ayam itu, karena bisa jadi itu satu-satunya bukti dan cara biar bisa nyelamatin si Sylvie. Udah di akhirnya beberapa hari kemudian, pas pagi hari, Sylvie cabut tuh dari rumah buat nyari alamat orang pintar yang dikasih sama Tony. Jujur kondisi Sylvie tuh bener-bener kayak nggak baik-baik aja. Dia kecapean, mual-mual, tapi gimana lagi kan, mau nggak mau dia harus ketemu sama orang pintar ini soalnya. Pas sampai, Sylvie tuh kayak semacam ngejalanin ritual gitulah buat dibacain sama si orang pintar ini. Dan bener aja kata si orang pintar ini, Sylvie itu tuh selama ini udah dipelet sama suaminya si Herman, tapi biasanya korban pelet itu tuh ujung-ujungnya jadi tumbal dan mati. Nah, tapi ini si Sylvie tuh nggak mati gitu loh. Padahal kan Herman kayak pengen nyari harta, jabatan, biasanya ada tumbal yang harus dibunuh gitu kan. Tapi si Herman tuh dapat jabatan, dapat harta, tapi Sylvie nggak mati gitu Nah, di sini tuh mereka belum tahu kayak kenapa tiba-tiba Sylvie tuh sampai detik ini nggak jadi tumbal. Berarti ada sesuatu yang ditahan sama Herman dong. Nah, Sylvie ini di tengah ritual itu tuh kayak makin ngerasa kecapean dan mual gitu Dan sekali tuh si Sylvie tuh kayak nahan muntah gitulah. Di situ si orang pintar ini ngeliat Sylvie, kayak ngeliat gerak-gerik Sylvie kok kayak tiba-tiba mual, pengen muntah gitu. Terus tiba-tiba si orang pintar ini ngomong kayak gini, anak di dalam perutmu itu yang selama ini menghalangi kematianmu. Sampai kapanpun ilmu beserta seluruh iblis suamimu akan mencari inangnya. Bahkan ketika dia mati pun anakmu lah yang harus melanjutkannya. Jadi selama ini ternyata si Sylvie tuh beneran ngandung anaknya Herman. Holy shit. Anjir, berarti sekarang kayak kalaupun Sylvie udah keluar dari rumahnya Herman, tetap ada Herman dalam dirinya dia ya? Iya, karena lagi ngandung anak Herman. Dan itu tuh dalam tanda kutip itu tuh kayak titisan iblis kan masalahnya. Iya. Anjir, gimana cara kaburnya kalau gitu ya? Akhirnya gue tahu alasan kenapa si Vira, saudara si Sylvie ya, ngirim cerita tentang Sylvie ke gue. Jujur sebenarnya pas gue baca dan gue tau maksudnya, kaget. Tapi sebelum gue kasih tahu intinya ya, ini gue ceritain lagi lanjutan ceritanya ya. Lo berdua pasti masih inget kan, abis dikasih tahu sama Tony kalau Sylvie tuh harus nyamperin orang pinter yang dikasih tahu Tony tuh di sekitaran puncak. Dan ternyata pas Sylvie nyamperin orang pinter itu, dia malah ngedapetin kenyataan yang bener-bener ngagetin banget Sylvie dikasih tahu kalau Sylvie tuh beneran hamil, anaknya Herman. Anjir, gila. Nah, jadi sampai kapanpun ya bakalan masih terhubung dan pasti bakalan nerima segala ilmu gaib yang bakal dijalani sama bokapnya kan. Dengar kayak gitu si Sylvie detik itu langsung muntah, lemes, terus langsung gak sadarin diri tuh. Setelah beberapa jam kemudian, pas Sylvie bangun tuh siang-siang, si orang pintar ini cobalah kayak ngasih minum anget biar si Sylvie enakan gitu badannya. Terus pas sudah membaik, Sylvie nanya lagi nih ke orang pintar ini tentang gimana caranya buat nyelesain masalah ini.
Katanya ini cuma bisa selamatin di tempat ritual pelaku, atau berarti ya di kandang ayam cemannya si Herman kan. Harusnya selagi masih ada benda-benda sama medium ritual kayak ayam cemani, sesajen, foto-foto, itu tuh katanya masih bisa diselesain, walaupun emang susah. Nah, pas ditanya balik sama si orang pinter ini perihal itu semua, Sylvie tuh jawabnya ragu-ragu dan bingung gitu Nat. Karena kan hampir semua yang disebutin sama orang pinter itu udah dibakar sama Sylvie kan, udah gak tersisa sama sekali gitu. Namanya udah nggak bisa mikir kayak gimana lagi, akhirnya ya dibakar aja kan si tempat kandangnya itu. Iya. Tapi ternyata cara yang dilakuin sama Sylvie tuh ya salah dan gak ngebantu sama sekali. Jadi secara gak sadar, Sylvie tuh malah udah ngilangin semua benda pendukung ritualnya. Kandang cemani Herman ini yang selama ini dibikin rumahnya gak bisa dijamah orang-orang. Dan ternyata karena kandang ini juga, makanya penampakan-penampakan yang selama ini neror Sylvie adanya di rumah Herman doang. Karena kan dibatasin sama Herman kan. Iya. Nah kalau udah kayak sekarang semuanya kebakar, otomatis yang nggak ada lagi tuh tempat atau hal yang bisa ngebatasin semua penampakan itu, kata si orang pinternya. Dan orang-orang yang selama ini ada di sekeliling kandang cemani Herman mungkin banget buat tetap dihantuin sama penampakan-penampakan dimanapun dan kapanpun itu. Nah Sylvie dengernya deg-degan di situ, apalagi kondisinya sekarang emang lagi hamil, plus dia kan juga nggak bisa lari atau pergi kemana-mana kan. Sylvie tuh cuma dititipin pesan doang tuh, kalau ada waktu dan kondisi udah membaik, coba samperin lagi rumahnya Herman, diem-diem aja tapi kata orang pinternya, dan jangan sendiri. Tujuannya apa? Buat ngecek apakah masih ada sisa-sisa benda ritualnya. Karena kalau masih ada, mungkin bisa jadi itu tuh ngebantu mutusin segala hubungannya sama si Herman. Oke. Udah deh tuh, akhirnya Sylvie cabut dari rumah orang pinter itu, dan Sylvie coba ngehubungin Tony tapi nggak dibalas-balas Nat. Dia cuma inget kalau disuruh buat nggak balik ke desa itu buat beberapa waktu karena takutnya ketemu sama Herman lagi. Akhirnya Sylvie mutusin buat nyari penginapan di sekitar puncak yang bisa dibilang nggak mahal tapi masih ada fasilitasnya yang oke gitulah. Karena kan dia udah nggak bisa lari jauh-jauh karena emang udah lagi hamil kan. Setelah keliling-keliling saya malam, akhirnya Sylvie dapat nih penginapan yang mungkin tergolong murah. Emang kelihatan tua sih bentukannya, tapi dapat sarapan. Terus juga ada beberapa mobil yang parkir. Jadi intinya penginapan itu tuh langsung diambil sama Sylvie. Baru juga siang tadi si Sylvie dikasih tahu sama orang pinter itu kalau dia mungkin aja ketemu sama penampakan-penampakan, dan ternyata bener Nat, kejadian tuh malamnya. Jadi Sylvie udah masuk kamar, udah beberes, udah bersih-bersih, habis mandi, udah ngantuk tuh. Tiba-tiba perutnya bunyi. Sylvie mutusin lah tuh buat ke dapur nyari makan di tempat penginapannya ya. Di situ tuh lorong-lorongnya udah redup, bahkan hampir gelap. Suasana tuh sepi banget, kayak udah nggak ada yang nginep di situ. Aneh banget intinya. Tapi Sylvie ngerasa kayak udah gue lapar, gue pengen makan aja lah. Dia jalan terus sampai akhirnya dia nemu semacam kayak restoran penginapan di dekat resepsionis. Dari jauh Sylvie yakin tuh kayak dia tuh ngeliat kayak ada orang tidur. Tidurnya tuh kayak nempelin kepalanya ke meja resepsionis kayak lo tidur di sekolah gitu, kebayang kan? Iya. Nah disamperin lah sama si Sylvie. Dipanggil tuh orang itu tapi nggak jawab-jawab Nat. Pas banget Sylvie mau nyolek si orang ini ya yang lagi tidur itu. Dari sudut meja resepsionis yang satunya lagi, si Sylvie denger kayak, nah si Sylvie kaget tuh karena tiba-tiba ada orang di ujung sana gitu kan. Tapi si orang ini mukanya tuh ketutupan poni, jadi nggak kelihatan jelas bentukannya kayak gimana. Dan pas si Sylvie nengok ke depan lagi, di depannya yang tadinya dilihat ada orang tidur, itu tuh nggak ada siapa-siapa, hilang gitu aja gitu. Sylvie di depan belum ngejawab orang barusan, tiba-tiba disautin lagi nih sama si orang yang di ujung sana tuh. Ya udah deh, bisa dulu ya, biasa ada makanannya. Nah tiba-tiba kayak ada angin kenceng gitu nabrak Sylvie dari depan. Jadi kayak badannya tuh ketarik buat duduk di salah satu meja bundar di tengah ruangan itu. Oke. Nah Sylvie tuh duduk sendirian gitu Nat. Di dalam ruangan itu nggak ada siapa-siapa, dan itu udah sekitar jam 12-an malam. Karena takut, Sylvie tuh udah mulai lah tuh baca-baca doa pelan-pelan buat nenangin dirinya gitu. Hampir sekitar setengah jaman, makanan nggak datang juga. Yang datang malah suara langkah kaki orang. Oke. Nah padahal Sylvie tuh nengok kanan kiri nggak ada orang sama sekali Nat. Sylvie udah mulai nggak fokus tuh buat nyari kayak sumber suara dari mana. Pelan-pelan akhirnya dia nundukin kepalanya ke bawah meja. Kayak lo kebayangkan kan si Sylvie tuh duduk di depan meja bulat. Terus di meja bulat itu kayak ada kain. Nah Sylvie nutupin mukanya ke dalam situ. Biar nggak takut gitu loh. Iya. Pas kepalanya nunduk ke bawah di kolong meja, ini Sylvie tuh bener-bener kaget banget. Dia ngeliat udah ada banyak banget kaki orang yang lagi duduk di meja seberangnya. Terus kayak ada kaki anak kecil leleran gitu Nat. Pokoknya rame banget tuh. Nah Sylvie nengok ke atas lagi, ruangannya kosong, Sylvie doang. Makin takut lah di situ Sylvie kan.
Dia pelan-pelan nundukin kepalanya lagi ke bawah meja. Masih kelihatan tuh ada banyak kaki lagi duduk, tapi bedanya kali ini arah kaki duduknya itu semua ngadep ke Sylvie. Aduh anjing. Dan tiba-tiba Sylvie dengar kayak ada duk 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 gitu. Ada kayak kaki deket banget di samping Sylvie. Kakinya pucat, banyak luka. Terus jalan tuh kayak dijinjit gitu loh, nggak semuanya napak lantai ya. Sambil mulai kenceng baca doa, Sylvie tuh pelan-pelan tuh ngebuka kain penutup mejanya. Sylvie lihat tuh Nat, pakaian orang ini tuh yang lagi berdiri ini ya, compang-camping, banyak darah, bahkan kayak di pahanya tuh udah mulai kayak putus gitu otot-ototnya. Aduh, makin dinaikin kainnya, Sylvie makin kelihatan jelas dong muka si sosok ini kan. Sylvie bisa ngelihat sosok muka ini beneran mirip kayak percampuran cewek-cewek yang selama ini neror dia di rumah Herman, tapi digabung jadi satu. Nih biar kebayang ya, kayak matanya tuh nggak cuma dua, mulutnya nggak cuma satu, hampir semua tuh cacat ya, bagian muka tuh cacat, ada yang sobek, berdarah, kejahit-jahit, dan bahkan yang lebih ngerinya lagi, pelan-pelan sosok itu tuh ngebuka mulutnya lebar banget sambil bilang kayak, teh makanannya udah jadi. Dan pas dilihat lagi, makanan tuh nggak di piring Nat, langsung di atas tangan si sosok ini. Tapi makanan tuh banyak lalat, bau busuk. Terus tuh adanya cuma daging ayam mentah, dan ayamnya tuh warna hitam. Ya berarti ayam cemani dong. Iya. Sylvie langsung lari ninggalin ruangan itu. Dia tuh ngasal aja larinya karena yang penting dia mikir gue cabut dari resto inilah gitu. Sampai akhirnya Sylvie masuk tuh ke daerah dapur penginapan. Pas banget dia lewat, ada ibu lagi masak. Nah Sylvie stop buat istirahat sebentar sambil ngos-ngosan. Plus dia juga mau ngasih tahu ke ibunya tuh perihal barusan gitu. Tapi baru banget Sylvie mau manggil bu gitu, orang itu langsung balik badan. Dan dia bilang kayak gini Nat, Teh Sylvie udah balik, dari mana aja? Pak Herman nyariin terus. Nah, sosok itu mirip banget sama Yekti. Nah, tapi mukanya tuh jauh lebih tua, punggungnya bungkuk kayak ada punuk kayak gitu, mulutnya hitam dan kayak ngeluarin air mulu gitu. Ya lu kebayang itu sosok gitu ya. Iya. Terus yang gilanya lagi, sosok yang mirip Yekti ini kayak ngejulurin tangannya ke Sylvie. Terus dia bilang kayak, pulang nih teh, saya udah gak kuat lagi diginiin sama bapak, cuma teteh yang bisa ngebantuin saya. Nah Sylvie yang ketakutan langsung lari lagi lah tuh, larinya ke halaman depan penginapan. Terus udah pas lari, tiba-tiba ya karena dia hamil mungkin ya, dia lemes, langsung pingsan tuh dia. Dan pas bangun-bangun, dia tuh udah ada di semacam gazebo di halaman penginapannya. Setelah hari itu, baru aja sehari nginep, Sylvie tuh udah kapok banget. Jadi abis bangun tidur, dia balik ke kamar, packing, langsung cabut gitu aja tuh. Nah pegawai yang ada di situ pun juga kayak si resepsionisnya ya, sampai bingung gitu loh kenapa Sylvie tiba-tiba kayak ketakutan dan cabut gitu aja. Pokoknya intinya setelah di hari itu, Sylvie tuh udah tinggalin nomaden aja lah. Dia coba ngubungin Tony, nggak dijawab-jawab masalahnya. Terus Sylvie keliling, tanya ke warga-warga tentang kayak ada nggak ya kira-kira orang pintar di daerah sana buat ngebantuin Sylvie. Tapi Sylvie nggak nemu-nemu juga. Sekalinya nemu pun juga orang pintarnya juga sama, gak bisa ngebantuin Sylvie. Jawabannya pun juga kayak kalau Sylvie itu perlu mutusin semua hubungan mistis sama Herman langsung di tempat Herman ngelakuin ritualnya, yaitu di kandang ayamnya itu kan. Sampai akhirnya Sylvie dapat telepon dari Tony. Di situ akhirnya Sylvie ngobrol banyak lah sama Tony kan, karena kan dari tadi nggak bisa di telepon, si Tony nggak jawab-jawab juga kan. Iya. Di situ Sylvie ngerasa kayak ada yang aneh, soalnya biasanya Tony tuh nggak pernah sakit Nat. Dan dia tuh dengar kalau suara Tony tuh udah lemes, batuk-batuk kalau lagi ngomong, suaranya hilang-hilang gitu. Pas ditanya kenapa sama Sylvie, Tony pun juga nggak tahu. Cuman Tony cerita kalau kayaknya pas malam itu dimana dia ngusir Herman dari rumah Sylvie, kayak tuh Herman tuh dendam sama dia. Soalnya beberapa hari setelah itu, setiap si Tony buka pintu dan buka jendela rumahnya dia ngelihat kayak ada bangkai ayam cemani digantung depan rumahnya. Nah beberapa kali pun dia juga sering tuh ngeliat kayak sosok ibu-ibu keliling mondar-mandir di rumahnya. Pas dia ngeliat jelas banget, sosok ibu-ibu itu mirip banget sama Yekti. Nah pokoknya intinya banyak banget lah hal-hal aneh yang nyerang Tony. Bahkan beberapa hari ini pun ibunya Sylvie jadi kayak makin gak mau makan, makin drop lah. Sekalinya mau makan, dia tuh pengennya makan daging ayam seger dan mentah yang darahnya tuh hitam, alias ayam cemani. Nah jujur disitu Sylvie khawatir banget. Tapi dia bilang sekali lagi, si Tony ya bilang kayak Sylvie tuh gak boleh pulang ke desa karena takutnya pas Sylvie pulang ke desa ntar ketemu sama Herman atau orang-orang suruhannya Herman kan. Iya. Nah takutnya Sylvie niatnya balik tapi belum sempat sampai rumah udah langsung ditangkap sama Herman. Makanya Tony bilang lah ke Sylvie dan ngeyakinin gitu, dia minta tolong buat segera nemu orang pinter yang benar-benar bisa nyelesain masalah ini, tapi jangan balik ke desanya dulu. Beberapa hari
Sylvie tuh tetap aja nggak dapet jawaban dan nggak dapet bantuan apa-apa. Dia kepikiran buat nyari benda-benda medium ritual sendiri kayak ayam cemani di pasar, tapi nggak nemu juga. Bahkan tiap dia ke pedagang ayam dan minta ayam cemani, semua respon tuh sama tuh Nah, pedagang-pedagang itu tuh bilang kayak menyantet ya teh, mau pelet ya teh, gitu. Nah, karena beberapa hari ini Sylvie ngerasa putus asa banget, Sylvie akhirnya mutusin buat pengen nyerain Herman. Nah, tapi dia sadar kan pas dia cabut dari rumah Herman kan bener-bener nggak bawa apa-apa tuh, cuma bawa pakaian, uang, sama HP gitu kan. Jadi akhirnya ada satu hari ini nih dia niat buat nanya-nanya ke pengadilan agama buat nyari tahu kayak gimana sih cara perceraian, apa yang harus disiapin gitu. Udahlah, akhirnya di hari itu abis makan siang, Sylvie nyampe ke pengadilan agama. Terus pas dia lagi duduk pucet bengong gitu, tiba-tiba dia manggil Nat, teh Sylvie gitu. Nah, jujur Sylvie tuh ada momen kaget lah. Dia takut banget kalau yang manggil tuh suruh anak Herman kan. Nah, pas si orang ini datang, si Sylvie tuh ngerasa kayak nggak asing sama mukanya. Dan di sini akhirnya lah Sylvie ketemu sama Vira lagi, sepupunya Sylvie yang ngirimin cerita ke kita ini. Oke. Jadi Vira itu emang mahasiswa fakultas hukum di salah satu universitas di Jawa Barat, dan kebetulan banget dia lagi magang di pengadilan agama ini. Nah, pelan-pelan Sylvie tuh keinget lah sama Vira. Cuman pangling karena emang udah beberapa tahun nggak ketemu, kata si Sylvie. Tapi kan Vira bilang tuh dia pernah ketemu sama Sylvie di Bogor, tapi Sylvie tuh kayak nggak ngenalin Vira. Dia tuh cuman inget kalau Tony tuh sempat ngasih tahu dia aja gitu. Udah di akhirnya dia tuh udah ngobrol panjang lebar, dan untuk pertama kalinya Vira yang nggak tahu menahu pernikahan Sylvie, bahkan nggak tahu ya siapa sosok suaminya Sylvie secara dekat, tiba-tiba malah dapat kabar kalau mereka tuh udah mau cerai. Plus Sylvie juga bingung tuh, langsung nanya tiba-tiba kayak gimana cara ngajuin cerai segala macam gitu lah ke Vira. Vira kaget di situ dengar alasannya kenapa. Tapi Vira juga ngeliat kondisi Sylvie di situ udah bener-bener udah chaos banget, nggak keurus, kurang tidur, lemes, kayak kasihan lah pokoknya. Akhirnya Vira ngajakin Sylvie makan, terus Vira nyuruh Sylvie buat nginep di tempatnya aja, sekalian ceritain detail gitu apa yang terjadi gitu. Oke. Awalnya Sylvie nolak, takut ganggu dan gak enak diurusin sama Vira kan. Tapi Vira coba kayak ngeyakinin Sylvie bakal aman. Nah, akhirnya beberapa hari ke depan si Sylvie nginep lah di tempat Vira. Dengan semua pengalaman Sylvie yang diceritain ke Vira, Vira akhirnya paham kenapa pas terakhir ketemu si Sylvie dia tuh karena nggak kenal. Vira sadar kalau ternyata selama ini saudaranya tuh dapat atau lagi ada di pengaruh gendam si suaminya nih, si Herman ini. Vira nanya lah ke Sylvie kayak, terus sekarang ternyata di Bogor mau ngapain aja tujuannya? Dijelasin lah sama si Sylvie nih kalau dia lagi nyari orang pintar buat nyelesain semua masalahnya. Terus pas Vira mau coba ngajuin pertolongan, Sylvie baru keinget buat ngecek rumahnya si Herman, mumpung ada temennya gitu kan. Akhirnya ya udahlah tuh, Sylvie ngajak Vira ke rumah Herman. Besoknya mereka jalan lah tuh ke alamat rumah Herman ya. Sambil kayak si Sylvie tuh inget-inget arahnya tuh kemana gitu. Karena kan terakhir kali si Sylvie kabur naik bis dan diem-diem gitu kan. Iya. Mereka sengaja buat berangkat siang-siang, tapi ya kayak biasa Nat. Pas nyampe sana tuh dia kayak disasarin berkali-kali. Jadi akhirnya dia tuh baru nyampe ke alamat desanya rumah Herman itu pas udah lewat maghrib lah. Pas nyampe desanya sepi, nggak kayak biasanya. Sylvie sama Vira tuh kayak nggak ngeliat warga-warga sama sekali. Dan anehnya lagi, pas coba disamperin rumah Herman ngelewatin hutan kayak gitu, rumahnya tuh tiba-tiba udah rusak Nat. Udah kayak nggak kepake bertahun-tahun, kayak ilalang tuh tinggi banget di rumahnya. Pembatas kandang juga udah lapuk, nggak ada ayamnya juga. Dan kandang ujung yang dipakai Herman buat ritual itu pun juga udah kayak hampir roboh gitu. Udah akhirnya mereka berdua pelan-pelan masuk ke kandang ujung, dan Sylvie nemu tuh untungnya beberapa sisa benda ritualnya, kayak foto-foto cewek yang lumayan kebakar, ada kemenyan, ada juga beberapa bangkai ayam cemani juga dibawa sama orang pintar itu gitu kan. Nah, pas Sylvie mau ngebawa semua peralatan ritual itu balik ya, si Vira cuma minta satu, semua benda aneh ini jangan dimasukin ke kamarnya, takut si Vira muntah lah gitu. Jadi kalau mau dibawa nggak apa-apa, tapi ntar ditaruh di ujung atau di depan halaman kosannya atau rumahnya si Vira gitu. Nah, tapi giliran semua kebutuhan ritual itu kumpul, ada aja Nat hal-hal yang kayak ngalangin jalannya Sylvie sama Vira. Entah cuaca tiba-tiba hujan mulu, Sylvie yang lemas buat kecapean, atau bahkan nih pas udah nyampe rumahnya si Vira ya, Vira tuh dapat panggilan dari tempat magangnya buat standby berkali-kali di kantor. Tapi pas disamperin ternyata nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa gitu. Sampai puncaknya Vira ini inget banget karena ini pertama kalinya dia ngeliat penampakan secara langsung Nat. Dan dia pun sadar untuk pertama kalinya kalau Herman itu beneran neror saudaranya si Sylvie ini. Oke. Jadi ceritanya, suatu malam pas lagi tidur, tiba-tiba Vira tuh kebangun soalnya Sylvie tuh kayak bangun dari kasur tuh kenceng gitu loh. Dan ternyata Vira sadar Sylvie tuh kayak lagi sleepwalking gitu. Tapi pas coba ditanya mau kemana, katanya si Sylvie ini jawab mau ke dapur, nggak tahu nyari apa.
Nah karena si Sylvie juga tahu letak dapur di mana, jadi ya dibiarin aja sama Vira kan. Kondisinya udah tengah malam banget, dan nggak tahu kenapa pintu kamar Vira tuh nggak ditutup rapat sama Sylvie. Pas Vira mau lanjut tidur lagi, tiba-tiba dia denger dari luar kamarnya si Vira ya, ada kayak suara ayam berisik banget. Padahal di sekitar kosan dia tuh nggak ada ayam sama sekali, Nat. Oke. Vira yang nggak bisa tidur, akhirnya setengah sadar jalan tuh ke ruang tamu buat ngintip dari jendela, kayak mau ngeliat ke depan tuh ada apa gitu. Vira inget banget, Nat. Vira ini kan nggak mau ngebuka gordennya, tapi gordennya tuh kayak nyangkut gitu. Karena kesel sama suara ayam yang berisik itu, si Vira tuh narik gordennya kencang banget sampai akhirnya kebuka lebar, kayak rusak gitu. Dan lo tau nggak, Vira tuh ngeliat ternyata di depan itu bukan ayam, Nat. Tapi Vira ngeliat udah banyak banget puluhan kepala cewek, mukanya pucat, matanya full putih, banyak luka dan darah di muka itu bener-bener udah cacat gitu. Sosok-sosok cewek ini tuh numpuk-numpuk ke depan kaca jendelanya si Vira buat kayak ngintip gitu. Anjir, puluhan weh. Puluhan. Anjir. Dan si Vira jelas banget bisa denger si sosok-sosok cewek ini ngomong tipis kayak Nah Vira tuh beneran gak bisa ngomong apa-apa di situ. Mulut tuh bener-bener udah kaku. Dia cuma bisa lari ke kamar, balik lagi ke kamarnya. Dan pas sampai kamar, Vira tuh kaget banget karena dia bisa ngeliat ada Sylvie lagi duduk kayak lesehan gitu di lantai kosan kamarnya si Vira sambil megang pisau. Tatapan si Sylvie tuh bener-bener kosong banget, tapi air mata tuh kayak ngalir terus gitu. Dan di beberapa bagian tubuhnya si Sylvie kayak udah kelihatan darah-darah karena kesayat pisau gitu loh. Dan yang gilanya lagi, Nat, Vira tuh ngeliat secara langsung jelas banget kalau Sylvie tuh beberapa kali coba nusukin pisau ke dalam perutnya atau kayak ngarahin ke kandungannya, tapi pisau tuh seolah-olah tuh kayak tumpul, jadi kayak nggak bisa ngelukain perutnya gitu loh. Malam itu Vira cuma bisa nangis teriak-teriak, pokoknya kayak sampai tetangga kosannya pun datang dan bangun buat ngebantuin dan nyadarin si Sylvie lah. Jujur setelah di malam itu, Vira tuh udah nggak sanggup lagi buat ngejagain si Sylvie. Karena kondisi Sylvie juga setelahnya makin lama makin lemes. Vira akhirnya kayak mutusin buat bawa Sylvie dirawat di rumah sakit aja. Apalagi kan perutnya si Sylvie kan makin membesar karena hamil kan. Nah tapi setiap hari Vira tuh coba nemenin si Sylvie mulu tuh di rumah sakit, karena kan takutnya kenapa-napa gitu kan. Soalnya coba dihubungin Tony berkali-kali juga nomornya nggak aktif dan nggak tahu kenapa gitu. Bahkan si Vira tuh pun juga lagi ngebantuin si Sylvie buat nyari orang pinter. Nah sebenarnya kenapa dia khawatir banget sama Sylvie itu tuh karena beberapa hari ini tuh setiap Vira nyoba nyari orang pinter, dia tuh kayak ketemu sama sosok Herman di setiap perjalanannya. Nah dia ngerasa kayak dia tuh diintai sama orang gitu lebih, Nat. Makanya Vira berusaha buat ngejagain Sylvie sampai ada pihak keluarga yang datang, baru tuh si Vira tuh bisa tenangan lah gitu. Sampai suatu hari pas banget tiba-tiba Vira itu harus datang ke tempat magangnya karena kebetulan lagi banyak yang cuti. Nah akhirnya Vira pamit lah ke Sylvie dan dia tuh nitipin tuh ke perawat di sana. Pokoknya Vira inget banget dia ngomong kayak gini ke susternya, "Teh, tolong titip kakak saya ya. Ini saya cuma sebentar kok perginya. Nanti sehabis kerja saya kesini lagi. Tolong kalau ada orang asing yang datang jangan langsung diterima ya. Teteh telepon saya dulu. Ini kontak saya." Dikasih tuh kontaknya. Kontak kasih Vira ke perawat ini, si suster ini. Udah beberapa jam Vira kerja, akhirnya dia langsung buru-buru cabut ke rumah sakit karena dia mikir kayak takutnya si Sylvie kenapa-napa kan. Dan bener Nat, Vira kaget banget. Pas Vira ngebuka kamar bangsal si tempat Sylvie itu tidur, dia ngeliat ruangan Sylvie itu udah kosong, nggak ada jejak apapun. Langsung lah Vira nanya ke perawatnya kan, kayak kenapa tiba-tiba saudaranya hilang gitu. Nah perawat ini bilang kalau tadi siang ada laki-laki yang datang dan ngaku suaminya si Sylvie. Pas dilihat pun kartu identitasnya ternyata bener Nat, kalau Herman tuh nyamperin rumah sakit itu. Nah katanya si suaminya ini udah nyariin Sylvie nggak ketemu-ketemu. Nah karena pihak rumah sakit ngerasa kayak ada pihak yang emang bisa bertanggung jawab atas pasiennya, ya akhirnya dilepas lah, karena kan diurusin sama suaminya sendiri gitu kan. Di situ tuh Vira beneran lemes banget, sebadan-badan dia tuh bener-bener kaget banget dengernya. Ditambah lagi pas Vira di hari itu juga nyoba nyamperin alamat rumah Herman sesuai sama terakhir yang dia samperin, ternyata masih sama Nat, rumahnya kosong, nggak keurus, bahkan sampai sedesa-desanya pun juga nggak keurus. Di situ tuh Vira baru tahu kalau ternyata desa Herman yang selama ini ditinggal sama Sylvie itu tuh emang udah kosong bertahun-tahun. Terus udah nggak ada siapa-siapa lagi lah tinggal di sana. Hari itu tuh beneran jadi hari terakhir Vira ketemu sama Sylvie saudaranya. Bahkan sampai sekarang Nat, sampai dia ngirim cerita ke kita ini, dia belum ketemu sama Sylvie. Karena dia nggak tahu Sylvie di mana, saudaranya di mana kan. Parah sih. Bahkan Tony pun juga nggak tahu keberadaannya di mana. Jadi tadi cerita ini Vira tuh kirim ke kita karena dia punya tujuan kayak mungkin bisa jadi ya pendengar
pendengar kita tuh dengar cerita ini, dan kalau misalnya pendengar kita itu bisa ngelihat atau tahu keberadaan Sylvie di mana, si Vira tuh nitip banget sama kita buat kontak Vira atau kontak kita. Wah anjir sih. Gila. Semoga aja yang ngedengerin ini bisa tahu ya keberadaannya si Sylvie. Iya, karena ya kasihan banget Bi, Nat, kayak lo denger kalau saudara lo sendiri beneran kayak nikah sama orang karena dipelet, terus masalahnya tuh panjang sampai sekeos ini gitu loh. Iya, iya.